Assalamualaikum, kita di bab 51-60. Selamat bersantai. Bab 51, Kekalahan Zhao Linlong, Taruhan. Ekspresi Zhao Feng langsung terlihat sangat gembira. Kau ingin taruhan apa? Perdebatan keduanya pun menarik perhatian keluarga lainnya yang melihat mereka dengan pandangan menghina. Namun banyak yang tahu bahwa Zhao Ling sangat mengagumi Zhao Linlong, bahkan memberikan undangan Zhao Feng untuk Zhao Ling. Itu sebabnya Zhao Ling tidak hanya kagum, ia juga sangat berterima kasih kepada Zhao Linlong. Zhao Ling, Zhao Feng, kalian itu murid dari klan yang sama. Kenapa tidak bisa sedikit tenang? Ujar Zhao Qin. Tidak, wajah Zhao Ling terlihat semakin memerah karena marah dan matanya terus menatap Zhao Feng. Aku taruhan kakak Linlong pasti menang. Kau berani bertaruh? Tentu saja Zhao Ling sangat percaya pada Zhao Linlong. Kenapa tidak? Aku bertaruh bahwa Xin Wuheng tidak hanya menang, ia juga akan menang melawan Zhao Linlong dalam 20 jurus. Zhao Feng pun tertawa. Apa? Orang lain di dalam ruangan itu melihat Zhao Feng dengan tak percaya. Dari situasi saat ini, ada kemungkinan 50-50 untuk pertandingan Zhao Linlong dan Xin Wuheng. Dari mana rasa percaya diri Zhao Feng ini muncul? Bagus, bagus, bagus. Yang kalah harus meminta maaf ke yang lainnya. Mata Zhao Ling terlihat berapi-api. Baiklah, Zhao Feng tetap terlihat santai. Garis bawah di tengah lapangan. Garis bawah sua, garis bawah. Zhao Linlong kembali menggunakan langkah bayangan dan melayang di sekitar Xin Wuheng. Sesaat kemudian jejak bayangannya hancur. Sosok berwarna emas muncul kembali dan bergerak menerjang ke arah tubuh bagian bawah Xin Wuheng dengan sangat cepat. Garis bawah pah, garis bawah. Xin Wuheng menggunakan jurus tendangannya dan menendang balik kaki Zhao Linlong. Ditangkis lagi. Zhao Linlong kaget. Aku tidak percaya, ia memaki. Zhao Linlong tidak bisa percaya ada yang bisa menghadang jurus langkah bayangannya, apalagi lawannya punya level pelatihan yang lebih rendah darinya. Xin Wuheng tetap diam tanpa ekspresi dan tak bergerak sama sekali dari tempatnya berdiri, hanya bergerak beberapa langkah saja untuk menangkis serangan Zhao Linlong. Zhao Linlong telah menggunakan langkah bayangan hingga ke level maksimalnya. Namun Xin Wuheng bukan hanya bisa mengelaknya, ia juga bisa membalas serangannya dan membuat Zhao Linlong mulai terdesak. Jika level latihannya tidak lebih tinggi dari Xin Wuheng, mungkin Zhao Linlong akan benar-benar terdesak. Kecepatan Zhao Linlong memang tidak ada gunanya melawan Xin Wuheng. Zhao Qi dan Zhao Han melihat dengan keheranan ke arah Zhao Feng. Zhao Qin dan Zhao Yufei sekali lagi penasaran dengan alasannya. Xin Wuheng telah melatih kemampuan mendengar yang membuat setiap langkah dan posisi lawannya bisa terdengar di udara. Selain itu karena Zhao Linlong yang menyerang duluan, membuatnya bukan ancaman bagi Xin Wuheng, jelas Zhao Feng. Yang lainnya pun memperhatikan dan melihat daun telinga Xin Wuheng selalu bergerak. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, mereka tidak akan tahu soal itu. Namun dengan mata kiri Zhao Feng, hal itu bisa terlihat jelas. Ia melihat daun telinga Xin Wuheng selalu bergerak ke arah dimanapun posisi Zhao Linlong berada, yang artinya jurusnya tidak akan membuat Xin Wuheng kebingungan sama sekali. Huff, kakak Linlong akan tetap menang. Tinggal tunggu waktunya saja, ujar Zhao Ling. Saat ini keduanya telah bertarung hingga 5 jurus. Hingga jurus kelima, Xin Wuheng hanya fokus pada pertahanan saja. Pada jurus ke-6 ia akan mulai menyerang balik. Aliran tangan awan kecil. Sekali lagi Xin Wuheng menangkis serangannya dan di saat bersamaan ia menggunakan kecepatan dan akurasi yang sangat tepat untuk mencengkeram lengan Zhao Linlong. Terbuka, Zhao Linlong langsung melepaskan kekuatan tenaga dalamnya untuk bisa melepaskan cengkeraman Xin Wuheng. Meski ia berhasil melepaskan diri, sebuah tanda cengkeraman tangan berwarna merah membekas di lengannya. Setiap jurus yang dipelajari Xin Wuheng telah mencapai puncaknya atau yang lebih tinggi. Bahkan Zhao Linlong yang berada di level ke-6 pun tidak bisa menangkisnya. Xin Wuheng telah mencapai tingkat kontrol diri yang sangat tinggi. Hanya dengan menggunakan sedikit tenaga, dia bisa berhadapan dengan jurus yang mematikan. Serangan tadi menyerang tepat di titik nadi Zhao Linlong. Mata kiri Zhao Feng melihat semua serangannya dengan sempurna. Langkah kuda catur awan. Kali ini Xin Wuheng menyerang duluan dan menggunakan jurus langkah kaki yang tidak diketahui asalnya. Jurus itu membuatnya seolah terlihat mundur, namun justru sebaliknya. Jurus ini tidak terlalu cepat, namun terlihat sangat aneh dan setiap langkahnya memiliki gerakan yang sangat banyak. Dari penglihatan Zhao Feng, ini bukan jurus kecepatan, tapi seperti cara bermain catur. Aku tidak pernah melihat jurus seperti itu, semua penonton menggelengkan kepalanya. Meski tidak cepat, keanehan jurus itu membuat Zhao Linlong menjadi bingung.
Jari membelah angin. Dengan ketakutan, Zhao Linlong menggunakan salah satu jurus terkuatnya. Kekuatan jari yang sangat kuat itu terlihat punya jalur yang tidak bisa beraturan dan mengarah ke Xin Wuheng. Kekuatan dan kecepatan jurus ini seolah saling melengkapi. Situasi macam apa ini? Mata Zhao Linlong terbelalak. Serangan balik Xin Wuheng memberikan ia perasaan yang membingungkan. Tangan lawannya terlihat seperti berada di tingkat keahlian yang begitu tinggi. Hancurkan, teriak Zhao Linlong yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangan itu. Garis bawah tak, garis bawah. Xin Wuheng terpukul mundur hingga 4 atau 5 langkah. Di saat yang sama Zhao Linlong menahan napas karena tangan kirinya mendadak mati rasa dan tidak bertenaga sama sekali. Semua yang menyaksikannya pun ikut menahan napasnya. Serangan Xin Wuheng itu aneh sekali. Beberapa yang hadir menonton pertandingan ini tidak paham apa yang sedang terjadi. Hanya beberapa orang saja yang bisa melihat sesuatu. Asteris 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 asteris. Garis bawah di bawah sebuah pohon. Garis bawah. Ia bisa menggabungkan beberapa jurus sekaligus. Murid jenius seperti apa dia itu? Tanya salah satu sosok berjubah sirah perak. Sepertinya itu jurus bagian dari keahlian bela diri murni. Jurus itu tidak terlihat sesederhana itu, jawab sosok berjubah sirah lainnya dengan curiga. Asteris 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 asteris. Garis bawah bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Garis bawah. Keringat dingin mengucur di dahi Zhao Linlong. Sejak awal pertandingan ini pertama kalinya ia benar-benar merasa tidak unggul dari lawannya. Keduanya sudah bertarung 7 jurus saat ini. Xin Wuheng si 10 jurus. Katanya julukan ini tidak pernah berubah. Jari membelah awan. Zhao Linlong menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melepaskan jurus mautnya. Pukulan raungan harimau. Xin Wuheng tetap tanpa ekspresi saat ia menggunakan jurus level menengah itu. Saat ini raungan harimau terdengar seperti datang dari kepalan tangan Xin Wuheng. Garis bawah peng. Garis bawah. Jari dan pukulan itu beradu hebat dan menyebabkan awan debu yang menyapu ke segala penjuru di radius 5 atau 6 meter. Zhao Linlong merasa pukulan lawannya seperti bola besi yang bergerak sangat cepat. Semua jurus jari menggunakan kekuatan tenaga dalam yang dipadatkan pada satu titik, dan meskipun kekuatan merusaknya sangat tinggi, bahayanya pun sangat tinggi juga. Contohnya jari bintang sangat berbahaya untuk dipelajari, kesalahan kecil saja bisa membuat jari Zhao Feng patah. Pukulan Xin Wuheng punya energi yang sangat kuat dan tak beraturan. Garis bawah Teng. Garis bawah. Zhao Linlong harus mundur sekali lagi. Ini pertama kalinya mereka sama-sama tidak terlihat menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Xin Wuheng langsung mendekati lawannya dengan menggunakan jurus pukulan, tapak, langkah kaki, yang semuanya berada di level puncak. Jurus ke-7, jurus ke-8, jurus ke-9. Zhao Linlong benar-benar terdesak dan luka-luka mulai terlihat di sekujur badannya. Jika level pelatihan Zhao Linlong tidak tinggi, pertarungan ini bisa membuatnya terluka parah. Akhirnya, ini adalah jurus ke-10. Jurus ke-10. Semua orang menahan napasnya. Jari membelah awan surga. Zhao Linlong mengerahkan semua kekuatannya ke jarinya. Jarinya pun memancarkan aura berwarna ungu kebiruan yang bersinar di udara. Betapa kuatnya, para murid jenius melihat dengan terkejut. Kekuatan jarinya itu hampir sama dengan jurus jari bintang satu garis milikku. Raut wajah Zhao Feng sedikit berubah. Menarik. Xin Wuheng perlahan tersenyum dan menarik napas pendek. Saat ia melakukannya, sebuah aura tenaga dalam berwarna abu-abu gelap muncul. Jumlah tenaga dalam yang terbentuk pun melebihi pesilat di level ke-6. Bagaimana caranya melakukannya? Sapuan awan dan angin. Xin Wuheng melambaikan jubahnya dan dengan suara petir yang terdengar, bebatuan di bawah kakinya menjadi hancur berkeping-keping dan membentuk pusaran angin. Lambaian jubahnya itu seolah memecah gelombang udara. Ini adalah jurus terkuat yang digunakan Xin Wuheng. Garis bawah boom garis bawah. Kedua jurus itu berbenturan dengan sangat kuat dan membentuk sebuah tornado kecil akibat beradunya dua kekuatan yang sangat besar. Dua sosok terlihat buram dan mereka terselimuti dengan awan debu. Para penonton melihatnya dengan ketakutan. Kuat, sangat kuat. Setiap orang menarik napas dalam-dalam. Jika dibandingkan dengan pertarungan saat ini, pertarungan-pertarungan sebelumnya jadi terkesan seperti anak-anak yang sedang bermain. Sulit dipercaya kalau mereka itu pesilat di level ke-6. Kekuatan akhirnya jelas terlihat bahwa mereka sudah mendekati taraf master bela diri, para tamu penting yang telah berpengalaman dan paham betul seperti apa level master bela diri itu. Garis bawah garis bawah. Tubuh Zhao Linlong bergetar lalu memuntahkan banyak darah saat ia terjatuh. Garis bawah plop, garis bawah. Ia menopang badannya dengan satu tangan agar tidak sepenuhnya jatuh ke tanah.
Ekspresi ketakutan terlihat di wajahnya. Kalah. Dia tidak hanya kalah, dia dikalahkan Xin Wuheng dalam 10 jurus. Xin Wuheng si 10 jurus. Benarkah julukan itu tidak pernah berubah? Bagaimana mungkin kakak Linlong bisa kalah? Itu baru 10 jurus. Zhao Ling seolah kehilangan separuh jiwanya. Zhao Ling menganggap Zhao Linlong seperti dewa. Kalah dalam 10 jurus. Zhao Feng pun terkejut. Ia memang berpikir Zhao Linlong akan kalah, tapi tidak dalam 10 jurus. Saat ini semua orang menatapnya seolah ia semacam hewan buas. Zhao Feng mulai bergerak. Zhao Linlong telah kalah. Yang lainnya langsung menatap Zhao Feng. Sekali lagi analisanya tepat, meski bukan seperti itu cara Zhao Linlong akan kalah. Kenapa kau seperti ini, Zhao Feng? Seharusnya kau tidak berkata yang buruk soal kakak Linlong, Zhao Qi mengernyitkan alisnya. Lagi pula, mereka berasal dari klan keluarga yang sama dan Zhao Linlong telah kehilangan nama baik untuk semua orang di ruangan itu. Dasar kau si mulut besar, ujar Zhao Ling dengan sedih karena Zhao Linlong telah kalah sesuai dengan perkiraan Zhao Feng. Garis bawah kalian menyalahkanku karena kekalahannya. Garis bawah. Zhao Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apa kau lupa taruhan kita, yang kalah harus meminta maaf kepada yang menang taruhan. Taruhan, minta maaf. Zhao Ling pun terdiam. Aku akan meminta maaf padamu karena kalah taruhan, namun aku tidak akan menundukkan kepalaku kepadamu karena perbuatan tidak tahu malumu itu, ujar Zhao Ling bergetar karena menahan rasa malu. Kalah tetap saja kalah, Zhao Feng melihatnya dengan tatapan mengejek. Kalau kau memang jago, kenapa kau tidak menantang Xin Wuheng? Jika kau bisa menangkis serangan 10 jurusnya, aku tidak akan berkata apapun lagi, Zhao Ling berkata dengan nada penuh kebencian. Karena Zhao Linlong telah kalah dalam 10 jurus, ia pikir Zhao Feng pun tidak akan bisa melakukannya. Mata Xin Wuheng melihat para generasi muda yang hadir di pertandingan ini lalu mengarah ke Zhao Feng. Maukah kau bertanding denganku? Semua murid jenius di keluarga Zhao terkejut. Bahkan Zhao Ling yang sedang berdebat pun kaget. Namun saat ia menyadari bahwa Xin Wuheng menantang Zhao Feng, ekspresi wajahnya pun berubah menjadi pongah. Baiklah, seperti yang kau inginkan, kau akan lihat berapa jurus yang bisa kutangkis. Zhao Feng berkata dengan santai sambil melirik Zhao Ling. Meski Zhao Ling merinding melihat tatapan mata Zhao Feng, dia masih berani membalas, jika kau bisa bertahan lebih dari 10 jurus, aku akan minta maaf dengan sungguh-sungguh padamu. Kali ini ia tidak berkata bisa bertahan dalam 10 jurus tapi bertahan lebih dari 10 jurus. Lagi pula Xin Wuheng terkenal dengan julukan 10 jurusnya. 10 jurus itu terlalu singkat, setidaknya 30 jurus, tidak 50 jurus. Zhao Feng berkata dengan santai lalu meninggalkan anggota keluarga Zhao yang melihatnya dengan bengong. Dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Sombong sekali. Zhao Linlong telah kembali ke ruangan keluarga Zhao dan mendengar ucapan Zhao Feng. Raut wajahnya pun menjadi kesal. Jika Zhao Linlong si murid terbaik pertama di keluarga Zhao telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa mengalahkan Xin Wuheng? Di tengah lapangan, Zhao Feng berjalan perlahan ke arah Xin Wuheng dan berkata, aku Zhao Feng akan bertanding denganmu. Instingku tidak mungkin salah. Aku percaya hanya kau yang bisa menjadi lawanku yang sesungguhnya, Xin Wuheng berkata dengan santai. Kau baru saja bertanding. Aku akan memberimu waktu 10 tarikan napas untuk memulihkan staminamu, sahut Zhao Feng dengan santai pula. Sombong sekali. Diskusi pun terjadi di antara para penonton. Apa dia salah minum obat? Apa perlu Xin Wuheng memulihkan staminanya hanya untuk melawannya? Mari kita tonton saja pertunjukannya. Murid jenius lainnya memaki dan mengumpat. Hahaha, di dalam ruangan keluarga Zhao Ling tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian perhatian para penonton mengarah ke Xin Wuheng. Lagi pula tidak ada jeda istirahat bagi Xin Wuheng setelah melawan Zhao Linlong. Baiklah, Xin Wuheng menatap Zhao Feng dalam-dalam dan duduk bersila untuk memulihkan staminanya. Apa? Semua yang menyaksikannya terkejut. Senyum di wajah Zhao Ling pun menghilang. Ekspresi suram pun muncul di wajah Zhao Linlong. Kenapa Xin Wuheng melihat Zhao Feng sebegitu pentingnya? Xin Wuheng sepertinya akan melawan Zhao Feng dengan stamina terbaiknya. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Ada kesunyian yang melanda saat Xin Wuheng sedang memulihkan staminanya. Akhirnya 10 tarikan napas telah usai. Xin Wuheng perlahan berdiri dan terlihat ia telah pulih. 10 tarikan napas. Kau benar-benar bukan orang biasa, ujar Xin Wuheng melihat Zhao Feng dengan serius. Sebelumnya, Xin Wuheng selalu terlihat santai dan tidak menggunakan banyak tenaga hingga ia melawan Zhao Linlong. Karena ia melawan seseorang di level yang lebih tinggi,
energinya banyak terkuras. Xin Wuheng tahu ia butuh 10 tarikan napas untuk mengembalikan staminanya dan kebetulan, itu adalah waktu yang diberikan oleh Zhao Feng kepadanya. Ketepatan perkiraan Zhao Feng membuat Xin Wuheng kagum dan ia pun menjadi lebih serius. Ayo kita mulai, Zhao Feng tidak gelisah sama sekali, malahan ia terlihat bersemangat. Langkah 1000 bayangan, ia menggunakan kecepatan yang sangat gesit dan ia yang pertama kali menyerang. Langkah 1000 bayangan adalah jurus level tinggi di tingkat puncak namun jika digunakan bersamaan dengan ilmu meringankan tubuh, kekuatannya sama dengan jurus bela diri level puncak. Setiap gerakan Zhao Feng terlihat sangat ringan dan lincah seolah ia menyatu dengan angin. Pukulan amarah naga, Zhao Feng tidak berusaha menggunakan tipuan gerakan apapun. Ia hanya melakukan satu pukulan sederhana. Ia tahu panca indera Xin Wuheng melebihi semua generasi muda yang hadir di sini. Tipuan gerakan tidak akan ada gunanya. Pukulan amarah naga, jurus level menengah di tingkat puncaknya. Xin Wuheng juga menggunakan jurus level menengah di tingkat puncaknya dan kedua jurus ini pun beradu dengan hebat. Garis bawah Hong, garis bawah. Pukulan yang saling berbenturan itu menimbulkan gelombang kejut. Menghadapi pukulan Zhao Feng, Xin Wuheng merasa ngeri, namun tidak mundur sama sekali. Garis bawah Cheng, garis bawah. Zhao Feng menggunakan kekuatannya untuk berputar di udara dan kembali menyerang. Jari membelah angin, titik akupuntur awan kecil. Mata Xin Wuheng menjadi lebih tajam saat ia menggunakan dua jurus level menengah di tingkat puncaknya. Zhao Feng masih menggunakan pukulan amarah naganya untuk menangkis serangnya. Garis bawah Tong, Tong, garis bawah. Berhadapan dengan serangan itu, Zhao Feng merasakan tangannya menjadi mati rasa. Ini karena kedua jurus Xin Wuheng saling melengkapi. Ketika Xin Wuheng tidak tiba mengubah jurusnya dari jari membelah angin menjadi titik akupuntur awan kecil, itu membuat Zhao Feng menjadi tidak waspada. Jurus titik akupuntur awan kecil itu secara khusus menyerang titik nadi darahnya dan memberikan efek tertentu terhadap teknik penguatan badannya. Pukulan amarah naga, bukannya mundur, Zhao Feng justru kembali menyerang. Xin Wuheng terkejut, ia pikir teknik dinding besi itu tidak akan kuat menahan serangan titik akupuntur awan kecil. Langkah kuda catur awan. Tiba-tiba, Xin Wuheng mundur, membuat para penontonnya sangat terkejut dan tidak percaya. Xin Wuheng pasti punya alasan kenapa ia mundur. 1. Zhao Feng tidak terpengaruh sama sekali dengan jurus titik akupuntur awan kecil. Kedua, aura dan kekuatan pukulan Zhao Feng ternyata melebihi perkiraannya. Pukulan amarah naga, pukulan Zhao Feng terlihat seperti naga api yang menyerang ke arahnya. Jurus pukulan ini telah melampaui level kekuatan puncaknya. Di dua jurus berikutnya, Xin Wuheng benar-benar terdesak. Namun, ia beruntung telah mempelajari langkah kuda catur awan yang punya gerakan aneh dan tidak bisa diprediksi sehingga ia dengan mudah meloloskan diri. Langkah kuda catur awan, langkah 1000 bayangan. Jurus yang satunya sangat tidak bisa diprediksi sedangkan jurus lainnya sangat gesit. Keduanya beradu beberapa jurus lagi. Jika dibandingkan kecepatan dan kegesitannya, maka Zhao Feng lebih unggul. Namun jurus langkah kuda catur awan milik Xin Wuheng sangat tidak bisa diprediksi sehingga terlihat lebih sebagai jebakan daripada jurus bela diri. Ketika Xin Wuheng maju beberapa langkah dia mungkin terlihat terdesak. Namun itu juga bisa berarti ia sedang menyiapkan jebakan serangan kepada lawannya. Jurus ke-6, jurus ke-7. Xin Wuheng perlahan mulai terlihat lebih unggul. Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan mata kirinya dan karena itulah ia beberapa kali terkena serangan Xin Wuheng. Namun karena teknik dinding besinya telah berada di level kelima, jurus pertahanan badannya itu bisa menahan semua serangannya. Xin Wuheng juga merasa lawannya cerdik. Panca inderanya setara dengan seorang master bela diri, namun ia sama sekali tidak bisa melukai Zhao Feng. 1 atau 2 kali saat ia menyerang badan Zhao Feng, ia merasa seperti memukul dinding besi. Hal ini membuat ia sangat terkejut, Zhao Feng memang cerdik. Pertama Zhao Feng punya refleks gerakan dan insting bertarung yang sangat cepat. Kedua, kecepatan dan pertahanan jurus pukulannya sangat kuat. Kecuali jika Xin Wuheng bisa menyerang titik vital Zhao Feng, maka serangan apapun tidak akan melukainya. Selain itu, Zhao Feng sangat cepat. Saat ia bertarung dengan Qiu Changyi, ia sudah memperlihatkan bahwa kecepatannya berada di level tertinggi dan Xin Wuheng merasa Zhao Feng sebenarnya masih bisa lebih cepat lagi. Alasan yang sama juga membuat Zhao Feng mundur beberapa kali. Jurus ke-8, jurus ke-9. Semua yang menonton pertandingan itu terpesona. Sejak awal pertandingan hingga saat ini, tidak ada yang pernah saling menyerang lebih dari 10 jurus dengan Xin Wuheng. Zhao Qi bertarung dengan 6 jurus dan Qiu Changyi bertarung dengan 7 jurus.
Bahkan murid dengan level pelatihan tertinggi, Zhao Linlong kalah dalam 10 jurus. Saat ini, Zhao Feng dan Xin Wuheng telah bertarung hingga 9 jurus. Pertandingan akan segera berakhir pada jurus ke-10. Mata Xin Wuheng terlihat seperti petir yang memancarkan keinginan kuat untuk bertarung habis-habisan, lalu ia menggunakan langkah kuda catur awan dan beberapa jurus lainnya. Jurus bela diri level menengah yang dipelajari hingga level puncaknya punya kekuatan yang tidak bisa dibayangkan jika digunakan bersamaan. Jari bintang. Zhao Feng segera memfokuskan tenaga dalamnya pada jari tangannya dan menyerang beberapa kali. Garis bawah tong, 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 garis bawah. Setiap serangan jarinya bisa membelah sebilah besi yang tebal. Setiap gerakan jarinya terlihat cepat, akurat dan sangat kuat. Jurus ke-9, jurus ke-10. Selain suara dua orang yang sedang bertarung ini, tidak ada suara lain yang terdengar. Sapuan awan dan angin. Xin Wuheng mengibaskan jubahnya dan lapisan bebatuan di bawah kakinya berterbangan ke segala arah. Jurus inilah yang membuat Zhao Linlong kalah. Jari bintang tahap ketiga. Ujung jari Zhao Feng menembus udara, meninggalkan jejak garis berwarna kebiruan dan terlihat seperti meteor. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin jurus jari bintangnya sudah berada di level ketiga? Teriak Zhao Linlong. Garis bawah Su, garis bawah. Jurus jari yang tajam itu bertabrakan dengan jubah Xin Wuheng. Garis bawah Hong, garis bawah. Awan debu mulai mengendap. Jurus ke-10 telah usai. Kedua sosok itu berdiri bersebelahan, tidak ada yang bergerak. Melawan Xin Wuheng. Jurus ke-10. Semua murid jenius menahan napasnya saat memperhatikan kedua sosok di tengah lapangan dengan seksama. Zhao Linlong dan Zhao Ling juga memperhatikannya dengan raut wajah yang sangat jelek dan terkejut. 10 jurus. Bagaimana mungkin dia? Wajah Zhao Linlong terlihat menakutkan. Sejak awal pertandingan antar klan ini hingga saat ini, hanya dia yang bisa bertarung 10 jurus dengan Xin Wuheng, meskipun pada akhirnya ia kalah di jurus ke-10 itu. Tapi saat ini, orang yang selalu ia pandang rendah itu juga bertarung dengan Xin Wuheng dalam 10 jurus. Menjadi murid terbaik di klan keluarga Zhao, bagaimana mungkin ia membiarkan ini terjadi? Ia bahkan lebih takut saat membayangkan kemungkinan Zhao Feng bisa menang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Wajah Zhao Ling cemberut. Ia telah bertaruh beberapa kali dengan Zhao Feng dan selalu kalah taruhan. Penampilan Zhao Feng ternyata tidak selemah orang yang ia puja Zhao Linlong. Tidak lemah, tapi lebih baik. Debu-debu berjatuhan dan keduanya berdiri bersebelahan. Lengan Xin Wuheng dan Zhao Feng saling berpegangan saat mereka sama-sama bernapas terengah-engah. Ada luka di tubuh Xin Wuheng yang membuatnya meringis menahan sakit. Di lain pihak, Zhao Feng juga masih berdiri. Meskipun bajunya sobek namun ia tidak terluka sama sekali karena teknik dinding besinya sudah mencapai level kelima. Dari segi pertahanan, ia punya jurus teknik dinding besi. Dari segi kecepatan, ia punya ilmu meringankan tubuh, dan dari segi serangan, ia punya jurus jari bintang. Dari semua aspek itu, Zhao Feng lebih unggul. 10 jurus tanpa terkalahkan. Para pemuda yang menyaksikannya menjadi heboh. Legenda Xin Wuheng si 10 jurus akhirnya terpatahkan. Ada orang yang bisa bertanding 10 jurus dengannya. Kejadian ini seolah menjadi pukulan berat bagi Zhao Linlong dan Zhao Ling. Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Qin pun semuanya tampak terkejut. Siapa yang menyangka bahwa ada seorang kuda hitam di dalam klan keluarga Zhao? Tidak, ia selalu menjadi kuda hitam untuk waktu yang lama. Sejak pertandingan babak penyisihan klan terluar hingga ke pertandingan utama dan pertandingan murid jenius antar klan, Zhao Feng seolah selalu menciptakan keajaiban. Terlalu kuat, mata Zhao Yufei terlihat berbinar-binar saking gembiranya. Huff, sebelumnya ia berkata bisa bertarung hingga 30, bukan 50 jurus. Zhao Ling menggemeretakkan giginya dan enggan mengakuinya. Meskipun penampilan Zhao Feng lebih baik daripada Zhao Linlong, ia tetap tidak mau bertekuk lutut kepada Zhao Feng untuk meminta maaf. Xin Wuheng, kau yang punya julukan si 10 jurus pasti ada hubungannya dengan jurus langkah kuda catur awan. Dengan 10 langkah, kau bisa memasang perangkap dan menggunakan sedikit energi untuk menghasilkan kerusakan yang maksimal, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Kau benar, kau bisa bertahan dalam 10 jurus itu artinya kekuatanmu setidaknya setara denganku, atau mungkin lebih tinggi. Sebuah kilatan cahaya berbahaya terpancar di mata Xin Wuheng. Keduanya saling bertatapan, salah satu di antaranya bisa tiba-tiba menyerang. Haha, kau terlalu merendahkan diri jika level pelatihanmu benar-benar hanya berada di puncak level kelima, ujar Zhao Feng dengan maksud tertentu. Wajah Xin Wuheng pun mendadak berubah menjadi serius. Pukulan besi api. Zhao Feng menyerang saat perhatian Xin Wuheng teralihkan.
Kali ini ia tidak menggunakan pukulan amarah naga ataupun jari bintang. Ia menggunakan jurus dasarnya pukulan besi api. Dengan jarak sedekat itu, serangan paling sederhana namun cepat bisa menghasilkan efek yang luar biasa dan pukulan besi api ini adalah jurus yang sering digunakan oleh Zhao Feng. Namun Xin Wuheng juga tidak selemah itu. Panca inderanya telah melebihi batasan pesilat di level ke-6 dan setara dengan seorang master bela diri. Saat Zhao Feng tiba-tiba memusatkan tenaga dalamnya dan menyerangnya, ia langsung bereaksi dengan serangan telapak tangannya. Garis bawah Peng. Garis bawah. Benturan antara pukulan dan telapak tangan itu membuat Xin Wuheng terpukul mundur. Zhao Feng telah mempelajari teknik dinding besi sehingga ia lebih unggul dalam pertahanan badan dan kekuatannya. Lagi pula karena ia menyerang terlebih dahulu membuat pukulannya jauh lebih bertenaga daripada serangan telapak tangan Xin Wuheng. Pukulan amarah naga. Zhao Feng terus menyerang karena ia telah unggul dan kekuatan tenaga dalamnya mulai meningkat ke puncak level kelima. Setelah serangan 10 jurus yang pertama, Zhao Feng mulai bisa memukul mundur Xin Wuheng. Para penonton menyaksikannya dengan ngeri. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada seorang pemuda berbakat yang bisa bertarung melawan Xin Wuheng. Jurus ke-11, jurus ke-12, jurus ke-13. Zhao Feng memegang kontrol pertarungan di ke-20 jurus pertama. Dengan mata kirinya ia bisa melihat ada sedikit luka di dalam tubuh Xin Wuheng, sehingga ia tidak memberikan jeda sedikit pun kepadanya. Xin Wuheng sengaja mundur beberapa kali untuk memulihkan diri karena terluka dalam namun karena Zhao Feng menggunakan mata kirinya, ia sama sekali tidak memberikan waktu untuk Xin Wuheng memulihkan diri. Para penonton pun terkejut. Di dalam ruangan keluarga Zhao, wajah Zhao Linlong benar-benar terlihat jelek dan ia mengepalkan kedua tangannya saking marahnya. Level latihan Zhao Feng tidak setinggi dirinya, namun kenapa ia bisa bertanding selama itu dengan Xin Wuheng? Asteris 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 asteris. Garis bawah di bawah sebuah pohon besar. Garis bawah. Menarik juga, aku tidak percaya di kota kecil seperti Bulu Matahari ini ada dua murid jenius yang berbakat. Potensi kedua murid itu mungkin akan bisa menduduki peringkat 5 besar di kota Jun. Ujar salah satu sosok berjubah sirah perak. Kita harus melaporkan ini pada tuanku. Jaga-jaga siapa tahu keduanya diambil oleh golongan lainnya, sosok yang satunya lagi berkata dengan hati-hati. Asteris 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 asteris. Di tengah lapangan, kedua sosok masih terus bertarung, namun belum ada yang bisa memutuskan siapa pemenangnya. Jurus ke-20, jurus ke-21, jurus ke-22. Setelah jurus ke-22, Xin Wuheng mulai perlahan memulihkan diri. Langkah kuda catur awannya menggunakan kecepatan yang lambat dan stabil untuk menangkis serangan yang cepat. Itu sebabnya ia berusaha menarik diri untuk tidak bertarung jarak dekat dengan Zhao Feng. Dilihat dari aspek kekuatan badannya, Zhao Feng terlalu kuat. Ketika ia menggunakan jari bintangnya, kerusakan yang ditimbulkannya sama dengan pesilat di puncak level ke-6. Itu artinya bahkan Zhao Linlong yang telah berada di level ke-6 pun bisa dikalahkan oleh Zhao Feng. Itu sebabnya Xin Wuheng berusaha beberapa kali mundur dan mendapatkan sedikit waktu untuk memulihkan tenaganya. Jurus ke-30, jurus ke-35. Akhirnya pada jurus ke-35, Xin Wuheng berhasil sedikit lebih unggul dibandingkan Zhao Feng. Pertarungan keduanya menjadi semakin sengit dan berbahaya. Xin Wuheng terkadang menyelipkan serangannya dan ketika ia menggunakan langkah kuda catur awan, jurus itu akan membuat serangannya lebih tidak bisa diprediksi. Namun refleks Zhao Feng sangatlah cepat, dan di saat terpenting ia selalu melihat bagaimana Xin Wuheng akan menyerangnya. Bagaimana bisa ia melakukannya? Apakah ia sama denganku? Apakah ia punya panca indera seperti seorang master bela diri? Pikir Xin Wuheng dengan penasaran. Jurus ke-50, jurus ke-60. Belum ada yang menang. Garis bawah plok. Zhao Ling terduduk di lantai tak berdaya, wajahnya pucat pasi. Sebelumnya ia bertaruh dengan Zhao Feng bahwa jika Zhao Feng bisa bertahan 10 jurus, maka ia akan kalah. Namun saat itu Zhao Feng tertawa, 10 jurus terlalu sedikit, setidaknya 30, tidak, 50 jurus. Dan saat ini, keduanya telah bertarung lebih dari 60 jurus dan belum ada tanda-tanda siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jurus ke-60, jurus ke-70. Kecepatan serangan keduanya pun semakin cepat. Akhirnya mereka telah bertarung hingga jurus ke-80. Xin Wuheng menarik napas dalam-dalam dan aura, satu nirwana, menjadi semakin jelas. Aura ini sama dengan gadis pemalu yang ia lihat di ngarai hutan awan langit, namun lebih lemah. Berhadapan dengan aura tersebut, Zhao Feng merasa kecil dan lemah. Perasaan itu membuatnya tidak bisa menarik napas dengan benar.
Setelah jurus ke-90, setiap serangan Xin Wuheng memiliki kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan sebuah cahaya hijau kebiruan menyelimuti bola matanya. Tiba-tiba matanya jadi punya penglihatan super. Setiap gerakan Xin Wuheng terlihat 10 kali lebih lambat. Garis bawah Sua, garis bawah. Di dalam dimensi kegelapan pekat, sosok transparan Xin Wuheng muncul dan setiap gerakannya seakan diputar berulang-ulang kali. Sosok transparan itu punya banyak gerakan kekuatan tenaga dalam dan lebih mudah dimengerti daripada gerakan gadis pemalu di ngarai itu. Karena Zhao Feng telah mendapatkan beberapa petunjuk untuk jurus tapak angin misterius yang ditirunya dari gadis pemalu itu, ia juga dengan mudah mempelajari aura kekuatan Xin Wuheng. Garis bawah terbuka, garis bawah. Zhao Feng pun menggabungkan ilmu meringankan tubuh, langkah 1000 bayangan dan pukulan besi api menjadi satu. Sebuah aura yang mirip dengan aura Xin Wuheng pun muncul di badan Zhao Feng. Zhao Feng mengarahkan pukulan telapak tangannya ke Xin Wuheng. Garis bawah teng teng teng. Garis bawah. Xin Wuheng mundur, wajahnya terlihat sangat terkejut. Apa, telapak tangannya? Ia punya perasaan yang aneh yang berkata bahwa aura di telapak tangan Zhao Feng adalah jurus yang dicuri darinya. Jika hal itu benar, maka ini sangat menakutkan sekali. Xin Wuheng menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan tenaga dalamnya. Panca inderanya hampir sama dengan level Master Bela Diri, kekuatan dan kecepatannya pun telah melebihi pesilat di level ke-6. Itu artinya pesilat di bawah level itu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan tenaga dalam Xin Wuheng. Inilah alasan ia juga bisa mengalahkan Zhao Linlong. Namun ia tidak tahu bahwa mata kiri Zhao Feng telah merekam semua kekuatan tenaga dalamnya dari perubahan di aliran darahnya. Garis bawah jadi seperti itu. Garis bawah, Zhao Feng segera mendapatkan petunjuk tambahan untuk mempelajari aura Xin Wuheng. Jari bintang, jari Zhao Feng menusuk di udara dan kali ini terlihat lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Jari bintang ini mengandung kekuatan tenaga dalam yang besar. Setelah ia mempelajari bagaimana Xin Wuheng memfokuskan tenaga dalamnya, jurus jari bintangnya menjadi sedikit lebih kuat. Luar biasa, jari bintang sudah mendekat puncak level ketiga, dia merasa ingin berterima kasih kepada Xin Wuheng. Pertama, karena ia mendapatkan beberapa petunjuk soal aura yang misterius itu. Kedua, ia telah belajar bagaimana memfokuskan tenaga dalamnya dengan lebih efektif. Jurus ke-91, jurus ke-92. Zhao Feng bertarung dengan lebih bersemangat. Meskipun Xin Wuheng tidak terlihat kalah, ia juga tidak unggul dalam pertandingan ini. Yang membuatnya khawatir adalah potensi Zhao Feng, ia merasa lawannya itu menjadi semakin kuat. Saat ini aura dan kekuatan tenaga dalam milik Zhao Feng pun hampir sama dengannya. Pemuda macam apa dia ini? Xin Wuheng pada akhirnya merasa ia telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Kelebihan Xin Wuheng adalah di pemahaman keahlian bertanding, namun pemahaman Zhao Feng ternyata lebih cepat darinya. Jurus ke-95, jurus ke-96. Mereka sudah mendekati jurus ke-100. Setiap orang yang hadir di sana menahan napas saat mereka melihat dan penasaran dengan hasil akhir pertandingan ini. Menurut peraturan pertandingan, jika mereka sudah bertarung 100 jurus, maka para murid jenius terbaik dan tuan rumah akan memutuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Namun, pada jurus ke-99A, garis bawah Teng, garis bawah, Xin Wuheng berputar dan melompat di udara sejauh 10 meter. Kita akhiri pertandingan ini. Asteris 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 asteris. Peringkat 4 besar murid jenius terbaik. Pertandingan berakhir di sini. Semua orang melihat dengan semangat, penasaran dengan jurus mematikan apa yang akan digunakan Xin Wuheng. Zhao Feng pun juga bersemangat saat ia perlahan mengalirkan kekuatan tenaga dalamnya. Berdasarkan kekuatan serangannya, ia punya jurus jari bintang dan tahapan terkuatnya, jari bintang satu garis yang belum ia gunakan. Berdasarkan pertahanannya, teknik dinding besinya telah mencapai level ke-5. Semua serangan dari pesilat di bawah level ke-7 tidak akan bisa melukainya. Lagi pula level pelatihan Zhao Feng sebenarnya berada di level ke-6. Raut wajah Xin Wuheng tenang seperti air, lalu ia perlahan menurunkan tangannya dan kekuatan tenaga dalamnya pun berhenti mengalir. Zhao Feng sedikit terkejut. Aku mengaku kalah, ujar Xin Wuheng tanpa ekspresi. Mengaku kalah, kenapa? Kehebohan pun terjadi, banyak penonton kebingungan. Xin Wuheng mengaku kalah, beberapa generasi yang lebih tua pun kaget setengah mati. Tidak ada yang menyangka Xin Wuheng akan mengaku kalah setelah jurus ke-99. Lagi pula berdasarkan situasi pertandingan terakhir, Xin Wuheng dan Zhao Feng sama-sama punya kesempatan menang. Dia mengalahkan Xin Wuheng.
Zhao Ling duduk dengan tak berdaya di lantai saat ia menatap kosong ke udara. Ia akhirnya sadar monster seperti apa yang ia hadapi. Kekuatan Zhao Feng tidak hanya melebihi murid jenius di klan keluarga Zhao, ia juga membuat murid jenius terbaik di kota bulu matahari mengaku kalah. Tidak, kau belum kalah, ujar Zhao Feng menatap Xin Wuheng lekat-lekat. Mata kirinya masih merasakan aliran kekuatan tenaga dalam dan darahnya. Ia bisa melihat tenaga dalam Xin Wuheng lebih kuat daripada Zhao Linlong. Itu artinya level pelatihan Xin Wuheng bukan berada di puncak level kelima. Pelatihan aslinya berada di puncak level ke-6. Puncak level ke-6. Zhao Feng telah mengalahkan semua murid jenius di kota bulu matahari. Saat ia menganalisa kekuatan Xin Wuheng, ia tahu Xin Wuheng tidak sesederhana yang terlihat. Tentu saja Zhao Feng tidak takut dengan level pelatihan Xin Wuheng yang sesungguhnya. Zhao Feng juga punya level pelatihan yang tinggi dan dibantu dengan kekuatan mata kirinya membuatnya yakin ia tidak akan kalah. Tidak ada gunanya meneruskan pertarungan kita, Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Ia memang tidak kalah, namun ia berkata seperti itu karena tidak mau level pelatihan dan jurus-jurus mematikannya bisa terlihat oleh yang lainnya. Selain itu ada dua alasan lainnya. Pertama, dia lebih tua 2 tahun daripada Zhao Feng dan ia tidak mau menggunakan pengalamannya ini untuk mengalahkannya. Kedua, aura dan teknik Xin Wuheng telah dicuri oleh Zhao Feng. Dari pengamatan Xin Wuheng, Zhao Feng itu seperti monster, jika ia memperlihatkan lebih banyak teknik dan jurusnya, itu hanya akan menguntungkan Zhao Feng. Bagaimana jika kita menganggap pertandingan ini seri? Qiu Mengyu bertanya sebagai tuan rumah pertandingan. Seri, Zhao Feng menatap ke arah Xin Wuheng dan keduanya menganggukkan kepalanya. Baiklah, Zhao Feng setuju dan tidak memaksa untuk melanjutkan pertandingan. Lagi pula berdasarkan peraturan, pertarungan ini tidak akan lebih dari 100 jurus. Aku akan menunggu pertarungan kita yang berikutnya, ujar Xin Wuheng sambil tersenyum. Setelah selesai berkata demikian, ia langsung meninggalkan arena pertandingan. Kejadian itu membuat bingung banyak orang. Apakah Xin Wuheng pergi di tengah-tengah acara pertandingan yang sedang berlangsung? Tidak ada yang tahu bahwa setelah Xin Wuheng pergi, ia tidak pernah muncul lagi di kota bulu matahari. Keberadaannya perlahan menghilang, nantinya ia akan bertemu lagi dengan Zhao Feng. Pertandingan antar klan kembali berlanjut, namun pertarungan Xin Wuheng dan Zhao Feng merupakan klimaksnya. Pertandingan setelahnya menjadi terlihat biasa-biasa saja. Sekarang 4 murid jenius terbaik telah diumumkan. Peringkat pertama, Zhao Feng dan Xin Wuheng. Peringkat ketiga, Zhao Linlong. Peringkat keempat, Qiu Mengyu. Saat ini semuanya setuju, namun pertandingan antar klan ini ternyata tidak hanya punya satu kuda hitam. Aku Zhao Yufei ingin menguji kemampuanmu, suara Zhao Yufei seperti bunga lotus yang jernih, murni dan polos. Kehadirannya langsung menarik perhatian para pemuda. Diskusi pun terdengar di kalangan penonton. Zhao Yufei telah mencapai level kelima dalam usia semuda itu. Potensinya hampir setara dengan Zhao Feng, namun Zhao Feng paham bahwa kelebihannya disebabkan oleh mata kirinya. Jika ia tidak menerima mata misterius itu, Zhao Yufei pasti akan menjadi murid jenius terbaik di keluarga Zhao. Bahkan Zhao Linlong belum mencapai level kelima saat seusia dengannya. Namun, Zhao Yufei datang dari keluarga Zhao klan cabang dan dilihat dari sumber daya latihan yang ia bisa dapatkan, ia berada jauh dari Zhao Linlong. Aku akan melakukannya, dari keluarga Xin keluar seorang pemuda di level kelima. Pemuda itu adalah Xin Chen, peringkat kedua di keluarga Xin, tempat di bawah Xin Wuheng dan di atas Xin Tong. Ia hanya kalah oleh Zhao Linlong dan Qiu Mengyu. Dilihat dari kekuatannya, Xin Chen setara dengan Zhao Qi yang hanya satu peringkat di bawah keempat murid jenius terbaik di kota. Tapak daun kupu-kupu, Zhao Yufei terlihat ringan seperti angin dan telapak tangannya benar-benar lembut dan halus. Saat ia menyerang, ia segera menggunakan jurus bela diri level tinggi tapak daun kupu-kupu yang hampir mencapai tingkat puncaknya. Garis bawah garis bawah. Kedua sosok itu saling menerjang. Zhao Yufei terlihat anggun dan halus. Setelah bertanding sebanyak 10 jurus, Zhao Yufei mulai terlihat unggul. Dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya, ia mungkin hanya setara dengan Zhao Qi, namun kekuatan tenaga dalamnya telah dibantu dengan teknik pernapasan membelah angin sehingga lebih kuat dibandingkan Xin Chen. Teknik pernapasan membelah angin menambah kecepatan dan kekuatan jurus pertahanannya. Saat digunakan bersamaan, ia bisa dengan mudah mengalahkan pesilat lainnya di level yang sama. 30 jurus kemudian, kekuatan Zhao Yufei semakin meningkat. Telapak tangannya terlihat lembut namun sangat kuat. Dari pertandingan ini nampaknya ia mendapatkan beberapa pencerahan.
Ia juga mempelajari teknik penguatan badan seperti Qiu Mengyu. Xin Tong kaget. Teknik penguatan badan Zhao Yufei hampir sama kuatnya dengan teknik dinding besi, namun lebih cocok untuk perempuan. Ia punya potensi dan ia mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya. Zhao Feng tiba-tiba ingat si orang tua bertangan satu yang misterius itu. Orang tua itu bisa mengambil buku jurus level tinggi seperti teknik dinding besi adalah hal yang luar biasa. 30 jurus kemudian, Zhao Yufei semakin gencar menyerang dan akhirnya mengalahkan Xin Chen. Zhao Yufei menang. Ada lagi seorang kuda hitam. Zhao Yufei beristirahat sejenak lalu lanjut menantang Qiu Changyi. Qiu Changyi adalah salah satu murid jenius terbaik di kota dan meskipun ia tidak bisa mendapat peringkat pertama, ia tetap kuat. Langkah bulu terbang, langkah awan dan bulu terbang. Qiu Changyi menggunakan dua jurus kecepatannya yang telah mencapai level puncaknya. Hanya Zhao Feng yang bisa mengejarnya. Daun awan peringan tubuh. Jurus Zhao Yufei tiba-tiba berubah saat ia menggunakan jurus yang belum pernah didengar sebelumnya. Badannya langsung menjadi seringan daun saat ia bersalto di udara. Daun awan peringan tubuh. Jurus apa itu? Sepertinya hampir sama dengan ilmu meringankan tubuhku. Zhao Feng juga terkejut. Ia akhirnya sadar ia terlalu terburu-buru menukar teknik pernapasan membelah angin dengan teknik dinding besi. Mungkin itu kesepakatan yang bagus, namun teknik pernapasan membelah angin ternyata cocok sekali dengan Zhao Yufei. Jurus barunya itu bahkan terlihat lebih hebat dengan bantuan teknik pernapasan membelah angin. Saat Zhao Feng menghela napas, situasi pertandingan pun langsung berubah. Qiu Changyi kalah. Dilihat dari kecepatannya, Qiu Changyi memang tidak unggul dibandingkan Zhao Yufei yang punya jurus langkah seringan daun awan. Setelah mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Yufei hanya perlu mengalahkan satu orang lagi untuk menjadi salah satu dari 4 murid jenius terbaik di kota Bulu Matahari. Akhirnya, pertandingan antar klan pun hampir berakhir. Saat ini, Zhao Yufei menantang Qiu Mengyu. Pertarungan kedua gadis cantik ini sekali lagi membuat pertandingan antar klan mencapai klimaksnya. Zhao Yufei tetap menggunakan jurus daun awan peringan tubuh untuk menangkis serangan Qiu Mengyu. 100 jurus kemudian, kedua memutuskan pertandingan berakhir dengan seri, yang sekali lagi membuat kehebohan. Julukan 4 murid jenius terbaik telah berubah menjadi 5 murid jenius terbaik yaitu Xin Wuheng, Zhao Feng, Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Zhao Yufei. Klan keluarga Zhao punya 3 murid jenius terbaik, membuat keluarga Qiu dan Xin merasa sangat tertekan. Qiu Mengyu dan Qiu Changyi saling berpadangan dan bisa terlihat rona kekhawatiran di mata mereka. Para murid jenius dari keluarga Zhao terlalu menakutkan. Selain Zhao Linlong, ada Zhao Feng dan Zhao Yufei. Keberhasilan Zhao Feng seperti keajaiban. Dia orang pertama yang setara dengan Xin Wuheng. Namun Xin Wuheng lebih tua dari Zhao Feng sehingga jika dibandingkan dengan bakat dan kekuatannya, Zhao Feng lebih unggul. Mengyu, di belakang arena pertandingan ada seorang laki-laki tua berjubah abu-abu memanggilnya. Tetua, ujar Qiu Mengyu dengan hormat. Ada yang harus kamu lakukan, ini sangat penting, laki-laki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan perlahan. Asteris 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 asteris. Pertandingan antar klan pun akhirnya usai. Para murid jenius keluarga Zhao berjalan keluar dari ruangannya dan mulai menuruni bukit. Banyak yang memandang Zhao Feng dengan rasa takut dan kagum, namun ada juga yang memandang dengan rasa cemburu dan benci. Zhao Feng, jangan berpikir kau adalah yang terbaik hanya karena kau menduduki peringkat 1. Aku bahkan belum menggunakan jurus-jurus mematikanku di pertandingan ini, ujar Zhao Linlong dengan dingin saat ia menatap Zhao Feng dengan pongah dan percaya diri yang kelewat tinggi. Kesatuan Guanjun, undangan dari si cantik. Jurus mematikan yang sesungguhnya. Ucapan Zhao Linlong mengejutkan yang lainnya. Zhao Feng menduga perkataan itu ada hubungannya dengan lantai ketiga perpustakaan bela diri. Ia telah melihat Zhao Linlong memasuki lantai ketiga perpustakaan. Namun saat pertandingan antar klan barusan, ia hanya menggunakan jurus jari membelah awan. Jika ia memang punya jurus mematikan yang sesungguhnya, kenapa tadi ia tidak menggunakannya? Sebuah senyuman tersungging di wajah Zhao Feng. Penjelasan satu-satunya adalah Zhao Linlong belum sepenuhnya mendapatkan pencerahan atau petunjuk dari lantai ketiga perpustakaan itu. Asteris 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 asteris. Garis bawah di bawah sebuah pohon. Garis bawah. Kedua sosok berbaju zirah perak itu telah menonton seluruh pertandingan. Ingatlah, keluarga Zhao dan Xin punya satu murid jenius terbaik. Sekarang pergilah dan beri laporan kepada tuanku, ujar salah satu sosok itu. Garis bawah Sua, garis bawah.
Kedua sosok berjubah zirah perak itu pun menghilang di kegelapan malam. Siapa di sana? Keduanya baru bergerak beberapa ratus meter saat terdengar teriakan menggema. Garis bawah tank. Garis bawah. Tetua berbaju abu-abu mendarat di tanah saat ia menatap kedua orang misterius itu. Hehe, aku tidak percaya aku akan ketahuan oleh seorang master bela diri di level ke-7. Kau bisa melawannya dan melatih kemampuanmu, ujar salah satu sosok berbaju zirah perak lalu tertawa dan pergi meninggalkan tempat itu. Huff, siapa yang berani memasuki wilayah klan keluarga Qiu? Si tetua berbaju abu-abu itu menatap tajam orang misterius itu lalu menyerang dengan jurus telapak tangannya. Garis bawah beng, garis bawah. Sebuah cahaya hijau membelah udara dan suaranya terdengar seperti petir. Kekuatannya membuat pepohonan dan bebatuan di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan perubahan, serangan jarak jauh lewat udara. Ini adalah simbol dari para master bela diri. Kekuatan telapak tangan itu bisa menghancurkan pesilat di level ke-4 atau ke-5 dari jarak jauh. Jurus yang kecil, sosok berbaju zirah perak itu tetap berdiri dengan satu tangan di belakang badannya dan perlahan mengacungkan satu jarinya pada cahaya itu. Garis bawah sua garis bawah. Aura tenaga dalam kebiruan meluncur dari jarinya seperti tombak dan membelah serangan si tetua itu. Dalam waktu singkat, kedua sosok itu bertarung dengan cepat seperti petir yang bersahutan. Pesilat di level ke-6 pun belum tentu bisa melakukannya. Garis bawah peng garis bawah. Sebuah lubang menganga di tanah muncul di tempat mereka bertarung, dan terselimuti dengan awan debu yang berterbangan. Kekuatan keduanya sama dengan hewan buas mematikan di hutan awan langit. Garis bawah wah, garis bawah. Si tetua memuntahkan banyak darah dan wajahnya pucat pasi. Siapa kau? Apakah kau tidak takut dikejar oleh seluruh anggota klan Qiu? Keluarga Qiu adalah salah satu dari 3 klan terkuat di kota Bulu Matahari. Klan ini punya kekuatan yang besar di antara semua klan di radius ribuan kilometer di kota ini. Keluarga Qiu, satu perintah dari tuanku bisa dengan mudah menghancurkan klan keluarga sepertimu. Si laki-laki misterius itu tertawa terkikih-kikih lalu menghilang di kegelapan. Dari mana kedua orang itu? Mereka sepertinya menggunakan baju, ini tidak bagus. Apakah mereka dari kesatuan Guanjuan yang diisukan itu? Tetua itu merasa ngeri. Kesatuan Guanjun, ini membuatnya sangat kaget. Kota Bulu Matahari hanyalah kota kecil di dalam negara awan dan keluarga Qiu hanyalah salah satu kekuatan di dalam kota ini. Kota Bulu Matahari merupakan satu dari 12 kota kecil di dalam Provinsi Guanlu. Kesatuan Guanjun adalah tentara elit di Provinsi Guanlu. Sejak awal kesatuan ini terdengar sebagai legenda, karena tidak pernah ada bukti keberadaan kesatuan ini. Isu yang beredar berkata bahwa kesatuan ini punya 18 penjaga dan setiap penjaganya telah mencapai level master bela diri. Sepertinya kesatuan Guanjun datang untuk melihat pertandingan murid jenius antar klan. Namun untuk apa? Apakah mereka diperintah oleh orang itu? Tetua berbaju abu-abu itu merasa bingung karena ia tahu seperti apa kesatuan Guanjun ini. Menghancurkan klan keluarga seperti keluarga Qiu itu semudah membunuh semut. Asteris 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 asteris. Pertandingan murid jenius antar klan telah berakhir. Para pemuda pun meninggalkan arena pertandingan dalam grup berisi 3 hingga 5 orang. 7 orang murid keluarga Zhao berjalan menuruni bukit tanpa ada sepatah kata pun. Wajah Zhao Linlong terlihat begitu marah dan tidak ada yang berani membuatnya lebih marah lagi. Namun pikiran Zhao Feng sedang terfokus ke tempat lain. Mata kirinya baru saja melihat pertarungan yang luar biasa belasan kilometer darinya. Itu adalah pertarungan antara orang dari kesatuan Guanjun dan tetua keluarga Qiu. Tetua keluarga Qiu telah mencapai level ke-7 dan semua serangannya dilakukan dari jarak jauh. Kekuatan serangannya bisa membunuh ratusan pesilat di bawah level ke-7. Apakah seperti itu kekuatan seorang master bela diri? Jika mereka sangat kuat di level ke-7 maka aku penasaran seperti apa kekuatan pesilat di level ke-8 dan ke-9. Saat mereka sedang berjalan menuruni bukit, beberapa murid keluarga Qiu menghentikan mereka. Orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang gadis seusianya. Tuan muda Zhao Feng, tolong berhenti, ujar gadis itu. Zhao Feng menatap dengan aneh pada para murid keluarga Qiu. Nyonya kami ingin bertemu denganmu. Nyonya kalian, Zhao Feng sedikit bingung. Nyonya kami yang menjadi pelaksana pertandingan antar klan Qiu Mengyu, ujar gadis itu sambil tersenyum. Qiu Mengyu, gadis tercantik di kota Bulu Matahari. Pemuda lainnya terkejut, raut wajah mereka berubah menjadi rasa cemburu. Beberapa pemuda berbakat akan menggunakan ribuan cara hanya untuk bisa melihat Qiu Mengyu, namun tidak ada yang bisa menerima undangan personal darinya seperti Zhao Feng.
Status seperti apa ini? Qiu Mengyu bukan hanya gadis tercantik di kota atau murid jenius di keluarga Qiu. Ia adalah calon pemimpin klan keluarga Qiu. Baiklah, ujar Zhao Feng setelah berpikir sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Lagi pula Qiu Mengyu adalah pelaksana pertandingan antar klan jadi ia harus menerimanya. Silakan ikuti saya, pelayan itu membungkukkan badannya dan menunjukkan jalannya. Huff, Zhao Yufei pun cemberut saat ia melihat Zhao Feng pergi. Apakah itu artinya Qiu Mengyu menyukai Zhao Feng? Zhao Qi sedikit terkejut. Ada beberapa alasan ia berkata demikian. Di pertandingan kali ini Zhao Feng telah mengejutkan semua orang karena menduduki peringkat pertama bersama Xin Wuheng. Yang lebih penting lagi adalah karena Zhao Feng lebih muda sehingga potensinya lebih tinggi dibandingkan Xin Wuheng. Qiu Mengyu mungkin telah melihat potensi itu dan berusaha untuk mengundangnya masuk dalam klan keluarga Qiu. Berani-beraninya dia, Zhao Linglong tertawa dengan dingin. Semua orang tahu bahwa keluarga Qiu dan Zhao adalah musuh bebuyutan. Jika Zhao Feng pergi ke keluarga Qiu, bisa dikatakan ia mungkin berkhianat. Asteris 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 asteris. Berjalan mengikuti pelayan itu, Zhao Feng kembali ke arena pertandingan antar klan. Silakan, gadis itu menunjukkan sebuah rumah bambu sederhana namun terlihat indah. Zhao Feng segera melihat sosok yang indah. Hanya melihat sosoknya saja akan membuat jantung para lelaki berdegup kencang. Qiu Mengyu terlihat seperti buah yang nyaris matang. Berhadapan dengan gadis tercantik di kota bulu matahari, Zhao Feng menatapnya dengan kagum selama beberapa saat lalu degup jantungnya kembali tenang seperti air. Menjadi seorang pemuda berusia 14 tahun, ini sangat tidak biasa karena kebanyakan orang dewasa akan susah menolak pesona Qiu Mengyu. Qiu Mengyu mendesah dalam hati. Zhao Feng sangat muda dan tidak hanya kuat. Caranya mengontrol dirinya juga sangat mengagumkan. Silakan duduk. Qiu Mengyu berjalan di depan Zhao Feng. Saat ini keduanya hanya berjarak beberapa inci saja. Zhao Feng bisa merasakan aroma tubuh Qiu Mengyu, desah napasnya dan panas tubuhnya. Laki-laki biasa mungkin tidak akan bisa menahan diri di dekatnya. Qiu Mengyu menuangkan secangkir teh untuk Zhao Feng dan setiap gerakannya terlihat begitu anggun. Zhao Feng dengan santai mengambil cangkir tehnya dan tanpa sengaja menyentuh jemari Qiu Mengyu. Itu akan seperti mimpi untuk para pemuda lainnya bisa berdiri di hadapan gadis tercantik di kota, namun Zhao Feng tetap terlihat biasa saja. Sebenarnya tidak masalah seberapa dekat ia dengan Qiu Mengyu, jika ia mau, ia bisa melihat gadis ini dari jarak jauh dengan mata kirinya. Bahkan jika ia mau, ia bisa melihat tembus pandang semua benda. Tentu saja Qiu Mengyu tidak tahu soal kemampuan Zhao Feng ini karena jika ia tahu, ia mungkin akan menghindari Zhao Feng, bukan mengundangnya datang. Ketenaran tuan muda Zhao Feng akan segera menyebar di kota bulu matahari. Suara Qiu Mengyu terdengar selembut gerimis pagi. Zhao Feng ingin bertanya beberapa hal kepadanya dengan sopan namun ia masih berpikir dalam hati, kenapa Qiu Mengyu mau bertemu dengannya. Zhao Feng masih muda dan belum tahu perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ia tidak terpesona melihat senyuman Qiu Mengyu. Kemampuan mata kirinya juga membuat Zhao Feng lebih tenang karena ia mampu menahan hasratnya. Pembicaraan mereka hanya terbatas pada Qiu Mengyu mengajukan pertanyaan dan Zhao Feng menjawabnya. Reaksi Zhao Feng seperti balok kayu. Qiu Mengyu merasa penasaran apakah dia kurang menarik di mata Zhao Feng atau cuma karena umurnya yang masih terlalu muda. Reaksi Zhao Feng membuat rencananya merayu dengan kecantikan menjadi gagal. Tuan muda Zhao, apakah kau mau bergabung dengan keluarga Qiu? Klan keluarga Qiu bisa memberikan semua keinginanmu seperti jurus bela diri, uang, wanita. Saat ia berkata demikian, tubuh Qiu Mengyu sengaja mendekati Zhao Feng dengan semakin rapat. Zhao Feng segera sadar maksud Qiu Mengyu dan menjaga jarak. Ia berpikir beberapa saat dan akhirnya paham maksud perkataan Qiu Mengyu. Wajah Qiu Mengyu pun memerah. Ia merasa tidak berdaya berhadapan dengan pemuda yang tidak tahu soal hubungan seksual. Terima kasih atas undangannya namun jalanku tidak terbatas hanya di kota bulu matahari, ujar Zhao Feng dengan dalam saat ia perlahan bangkit dari duduknya. Jalannya tidak terbatas hanya di kota bulu matahari saja. Jantung Qiu Mengyu berdegup kencang saat ia melihat Zhao Feng pergi. Di matanya, pemuda itu tiba-tiba terlihat menjadi lebih menarik. Tameng dinding besi. Menatap kepergian Zhao Feng, Qiu Mengyu menjadi terhanyut dalam pikirannya sendiri. Dari luar Zhao Feng terlihat seperti pemuda biasa berusia 14 tahun. Namun pembawaannya yang tenang dan wawasannya tidak seperti orang kebanyakan. Bahkan Zhao Feng pun mungkin tidak menyadari perubahan dalam darah dan tingkah lakunya saat ia menyatu dengan mata misteriusnya itu. Garis bawah Teng. Garis bawah.
Seorang pemuda berbaju seperti pelajar muncul di samping Qiu Mengyu. Itu adalah Qiu Changyi. Mengyu, kenapa ia pergi begitu cepat? Apakah pesona gadis tercantik di kota bulu matahari telah gagal? Qiu Changyi sedikit terkejut. Aku gagal? Ia tidak seperti pemuda pada umumnya. Qiu Mengyu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba sebuah suara orang tua berkata, "Jangan khawatir, Mengyu. Aku juga tidak berharap rencana tadi akan berhasil." Tetua berbaju abu-abu muncul di belakang mereka berdua. Tetua, keduanya pun memberikan salam kepada orang tua itu. Pertandingan antar klan memang diawasi oleh para tetua dan tetua ini adalah salah satunya. Beberapa saat yang lalu ia telah bertarung dengan kesatuan Guanjun yang misterius sehingga wajahnya terlihat sedikit pucat. Mengyu, kau telah berhasil menunda waktu kepulangannya. Rencana kedua telah diatur. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata tetua itu. Benarkah kau akan melakukannya? Rasa enggan terlihat di wajah Qiu Mengyu. Potensinya terlalu besar. Jika keluarga Zhao menjadi terlalu kuat, maka keluarga Qiu akan hancur, ujar tetua itu. Tapi tetua, jika Zhao Feng mati, keluarga Zhao akan curiga pada keluarga kita. Qiu Changyi terlihat ragu-ragu. Hehe, murid jenius yang tewas tidak akan ada gunanya. Lagi pula ia berasal dari klan cabang dan rencana kita sempurna. Zhao Feng tidak akan mati di sekitar wilayah klan keluarga Qiu. Sebuah senyum misterius muncul di wajah tetua berbaju abu-abu itu. Garis bawah Sua, garis bawah. Setelah ia berkata demikian tetua itu pun menghilang dalam kegelapan. Kecepatannya 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan Qiu Changyi. Sayang sekali, Qiu Mengyu dan Qiu Changyi saling berpandangan dengan rasa simpati. Asteris 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 asteris. Zhao Feng berjalan sendirian menuruni bukit. Saat ini pertandingan telah berakhir sehingga tidak terlalu banyak orang di jalan itu. Zhao Feng tidak tahu mengapa ia merasa gelisah, seolah ia sedang diawasi. Sebuah niat membunuh membuat mata kirinya berkedut. Garis bawah garis bawah. Zhao Feng diam-diam membuka kemampuan mata kirinya. Tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul di matanya. Di dalam gelap malam, cahaya itu terlihat lebih indah. Mata Zhao Feng pun menjadi punya penglihatan super lagi. Kegelapan malam berubah menjadi seterang siang hari di matanya. Ia bisa melihat apapun di radius 15 km. Jika kemampuan ini digunakan di siang hari, maka jaraknya akan berlipat ganda. Kemampuannya ini membuat perasaannya menjadi lebih tenang dan percaya diri. Garis bawah Sua, garis bawah. Di dalam penglihatannya, Zhao Feng langsung melihat sosok seseorang di pohon beberapa ratus meter darinya. Sosok itu menggunakan jubah abu-abu dan terlihat menyatu dengan pepohonan di sekitarnya. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Namun mata Zhao Feng bisa melihat siapa orang tersebut. Itu dia. Jantung Zhao Feng berdetak cepat. Ia telah melihat tetua berjubah abu-abu ini sebelumnya. Itu adalah orang yang bertarung dengan sosok berjubah sirah perak yang misterius tadi. Garis bawah ini tidak bagus. Orang itu mungkin tetua dari keluarga Qiu dan ia sepertinya ingin membunuhku. Garis bawah pikir Zhao Feng. Penampilannya di pertandingan antar klan terlalu hebat, sehingga para pesilat elit di keluarga Qiu pun mulai mengamatinya. Garis bawah untungnya aku menyembunyikan level pelatihanku yang sebenarnya garis bawah. Zhao Feng pura-pura tidak melihat apapun dan berjalan dengan kecepatan biasa untuk kembali ke wilayah klan keluarga Zhao. Sekarang ia semakin mendekati wilayah keluarga Zhao. Zhao Feng merasa janggal, kenapa orang itu tidak menyerangnya. Dia kembali menggunakan kemampuan mata kirinya dan mengamati sekitarnya. Ada sebuah area terpencil sekitar 10 km dari wilayah keluarga Zhao. Ia pun langsung tahu bahwa ini adalah satu-satunya tempat terbaik di mana ia mungkin akan diserang. Kenapa mereka akan menyerang dekat wilayah keluarga Zhao? Pikiran Zhao Feng berputar-putar dan akhirnya ia tahu jawabannya. Jika Zhao Feng tewas dekat arena pertandingan, maka keluarga Zhao akan langsung mencurigai dan menuduh keluarga Qiu sebagai pelakunya. Rencana keluarga Qiu adalah membunuh Zhao Feng di dekat wilayah klan keluarganya sehingga keluarga Zhao tidak akan punya bukti untuk menyalahkan klan keluarga lainnya. Garis bawah rencana yang bagus. Garis bawah. Zhao Feng segera menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya dan berlari cepat menuju ke arah gerbang klan keluarga Zhao. Aku hanya perlu mencapai wilayah dekat gerbang keluarga Zhao. Akan ada banyak penjaga di sana dan keluarga Qiu tidak akan berani membunuhku. Zhao Feng pun akhirnya mengambil keputusan itu dan mulai mempercepat larinya. Berandalan ini menyembunyikan level pelatihan aslinya. Ia bahkan lebih cepat dari Changyi. Tetua berbaju abu-abu itu juga mempercepat pengejarannya. 6 km, 5 km, 4 km. Zhao Feng semakin mendekati gerbang utama.
Garis bawah garis bawah. Tiba-tiba dua sosok keluar dari gerbang utama klan Zhao. Dari pakaiannya sepertinya mereka berasal dari klan Zhao. Bagi Zhao Feng, itu hal yang bagus karena orang yang mengejarnya harus mewaspadai kedua orang dari klan Zhao itu juga. Mata kirinya melihat kedua wajah orang tersebut. Keduanya adalah laki-laki parubaya dan level pelatihan kedua telah mencapai level ke-6. Salah satunya sangat dikenal Zhao Feng. Itu Zhao Tianjian. Zhao Feng kaget. Salah satu pesilat level ke-6 itu adalah ayah Zhao Yijian, Zhao Tianjian. Zhao Tianjian dan orang yang satunya lagi bergerak ke arah Zhao Feng. Zhao Feng pun tiba-tiba merasa gelisah. Jika itu adalah orang lain maka dia tidak akan curiga, namun salah satunya adalah Zhao Tianjian yang membuatnya langsung waspada. Hentikan dia, bunuh dia secepatnya. Zhao Tianjian berkata pada orang yang satunya lagi. Karena saat itu malam hari jadi masih ada jarak antar Zhao Feng dengan Zhao Tianjian sehingga Zhao Tianjian tidak tahu kalau Zhao Feng telah mengenalinya. Garis bawah garis bawah. Tetua di belakangnya pun mempercepat larinya saat kedua orang tersebut datang dari depan Zhao Feng. Zhao Feng merasakan bahaya dari si tetua itu. Ia tidak takut dengan Zhao Tianjian dan temannya namun Feng sangat khawatir dan waspada dengan tetua dari keluarga Qiu karena ia sudah mencapai level ke-7. Tetua itu bukan lagi ahli bela diri, ia adalah seorang master bela diri. Ilmu meringankan tubuh. Sosok Zhao Feng tiba-tiba bergerak semakin cepat. Garis bawah cepat sekali. Garis bawah. Raut wajah Zhao Tianjian dan temannya berubah saat keduanya memisahkan diri dan menyerang dari dua arah yang berbeda, menghadang gerakan Zhao Feng. Jika mereka tidak segera membunuh Zhao Feng, identitas mereka akan segera ketahuan. Garis bawah bunuh. Garis bawah. Kedua orang dari keluarga Zhao itu menyerang Zhao Feng bersamaan. Pedang mengalirkan dingin. Pedang Zhao Tianjian terlihat bersinar dengan cahaya yang dingin. Zhao Feng tentu saja tahu seberapa kuat jurus pedang mengalirkan dingin karena ia sebelumnya telah melawan Zhao Yijian yang menggunakan jurus ini. Namun kali ini jurus pedang Zhao Tianjian telah mencapai level puncaknya dan dengan level pelatihannya telah berada di puncak level ke-6 sehingga serangannya lebih berbahaya dan mematikan. Pukulan Maharaja Angin. Dari sampingnya terdengar suara siulan yang panjang saat laki-laki parubaya yang satunya lagi menyerang secara bersamaan dengan Zhao Tianjian. Dua orang di puncak level ke-6 melawan pesilat level ke-5, tentu saja ini tidak seimbang. Selain itu ada pula kemungkinan serangan dari tetua keluarga Qiu yang mematikan di belakangnya. Ilmu meringankan tubuh. Langkah 1000 bayangan. Zhao Feng menggunakan kedua jurus itu hingga ke level maksimal dan ia hampir bisa menghindari serangan tersebut. Jari bintang tahap pertama. Aura Zhao Feng mendadak naik hingga ke level 6. Garis bawah garis bawah. Sebuah cahaya biru seperti meteor membelah udara dan mengenai pedang Zhao Tianjian. Garis bawah garis bawah. Zhao Tianjian hanya merasakan lengannya mendadak mati rasa dan pedangannya terbelah dua. Di saat yang sama sebuah tenaga dalam yang luar biasa menghajar badannya. Garis bawah garis bawah. Zhao Tianjian langsung muntah darah dan ekspresi wajahnya menjadi menakutkan. Jari bintang, bagaimana kau bisa mempelajarinya? Dan level pelatihanmu itu? Jari bintang, ini adalah jurus bela diri level puncak terbaik. Sekali digunakan tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Bahkan Zhao Tianjian di puncak level ke-6 pun terluka dalam karena berusaha menghadang langsung jurus ini. Matilah kau. Zhao Feng sekali lagi menyerang dan meskipun itu bukanlah serangan yang mematikan, jari bintang itu tetap bisa melukai tubuh Zhao Tianjian. Pukulan Maharaja Angin. Pesilat level ke-6 satunya lagi segera bergerak untuk menyelamatkan Zhao Tianjian. Kedua tidak pernah membayangkan bahwa level pelatihan Zhao Feng yang sebenarnya berada di level ke-6 dan ia telah mempelajari jurus jari bintang. Jika Zhao Feng ingin langsung membunuh Zhao Tianjian saat ini, ia bisa melakukannya tanpa berbalik. Matilah kau. Zhao Feng tidak peduli dengan serangan dari belakangnya sama sekali dan menggunakan jari bintangnya lagi. Cahaya kebiruan ari jarinya terlihat indah di kegelapan malam. Garis bawah garis bawah. Jurus jarinya mengenai targetnya. Badan Zhao Tianjian mendadak kaku tak bergerak saat sebuah lubang menganga muncul di dadanya. Garis bawah plok. Nyawa pesilat di level ke-6 itu pun berakhir di sana. Hal itu karena jurus jari bintang terlalu kuat dan teknik dinding besi Zhao Feng menambah kekuatan di jurus tersebut. Pukulan Maharaja Angin. Di saat yang sama sebuah serangan dari pesilat di level ke-6 yang satunya lagi telah menghajar badannya. Garis bawah garis bawah. Zhao Feng tidak bisa menghindarinya sama sekali. Yang bisa ia lakukan adalah menggeser sedikit badannya agar organ vitalnya tidak terkena pukulannya. Garis bawah
Garis bawah. Saat pukulan itu mengenai Zhao Feng, raut wajah lelaki parubaya itu terlihat lega dan senang. Tetua keluarga Qiyu di kejauhan juga tersenyum melihatnya karena jika mereka berhasil membunuh Zhao Feng maka itu sepadan dengan kematian Zhao Tianjian. Tameng dinding besi. Zhao Feng berteriak saat ia memusatkan tenaga dalamnya pada teknik dinding besinya. Seluruh badannya seolah menjadi tameng besi saat ia memantulkan serangan lawannya. Garis bawah kreaek. Garis bawah. Darah mengucur dari mulut laki-laki parubaya itu saat ia merasakan getaran yang kuat menjalar di lengannya. Garis bawah teng, teng, teng. Garis bawah. Laki-laki itu mengerang kesakitan saat ia terpukul mundur. Level keempat jurus jari bintang. Tameng dinding besi. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan tetua berjubah abu-abu. Teknik dinding besi bukan jurus yang terkenal di antara teknik penguatan badan lainnya karena kebanyakan pesilat hanya mampu melatihnya hingga level keempat. Namun Zhao Feng telah melatih jurus ini hingga level kelima. Level kelima dari teknik dinding besi itu artinya kekuatan pertahanannya tidak hanya meningkat, jurus ini juga akan memberikan efek pantulan. Jika jurus ini dipakai saat pertarungan, Zhao Feng hanya perlu menggunakan jurus ini dan ia langsung bisa memantulkan kembali semua serangan pesilat di level keempat dan kelima dan melukai mereka. Laki-laki parubaya itu tidak tahu bahwa Zhao Feng punya jurus ini. Badan Zhao Feng yang kuat telah memantulkan serangannya dan ia sedikit terluka akibat pantulan serangannya itu. Jari bintang. Zhao Feng menggunakan jurus terkuatnya saat lawannya sedang kebingungan. Garis bawah sua garis bawah. Sebuah cahaya hijau datang dan menusuk tubuh si lelaki parubaya itu. Garis bawah plok. Garis bawah. Nyawa seorang pesilat di level ke-6 lainnya pun berakhir. Rasa tidak percaya dan kaget terlihat di wajah tetua berjubah abu-abu saat ia menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Ilmu meringankan tubuh. Zhao Feng tidak ragu mempercepat kecepatan jurusnya untuk segera mencapai gerbang utama wilayah klan keluarga Zhao. Saat ini tersisa 3 km jarak antara Zhao Feng dan gerbang utama sehingga ia hanya butuh waktu sebentar untuk sampai di gerbangnya. Bajingan, kemana kau mau lari? Teriak si tetua saat ia berubah menjadi bayangan dan mengejar Zhao Feng dengan kecepatan tinggi. Meski kecepatan Zhao Feng sangat tinggi, namun orang yang mengejarnya adalah seorang master bela diri. Jalur bela diri terbagi menjadi 9 level di mana setiap 3 level punya perbedaan yang sangat besar. Pesilat di level ke-4 hingga ke-6 disebut sebagai ahli bela diri dan pesilat di level ke-7 hingga level ke-9 disebut sebagai master bela diri. Perbedaan ahli bela diri dan master bela diri itu seperti tebing yang tinggi. Zhao Feng menggunakan ilmu meringankan tubuhnya hingga maksimal namun ia merasakan angin di belakangnya bergerak semakin mendekat. Garis bawah cepat sekali. Garis bawah. Zhao Feng memperkirakan kecepatan lawannya 2 kali lipat darinya, 15 tarikan napas berikutnya si tetua berjubah abu-abu itu hanya berjarak 10 meter dari Zhao Feng. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menggunakan teknik pernapasan membelah angin hingga batas maksimalnya. Saat ini kecepatan Zhao Feng lebih cepat 10% dari biasanya. Ilmu meringankan tubuhnya perlu sedikit lagi disempurnakan untuk mencapai level tertingginya. Dia harus dibunuh. Hati tetua itu kaget melihat potensi Zhao Feng. Jika murid jenius seperti dia tetap hidup, ia akan menjadi orang terkuat di kota bulu matahari dalam waktu kurang dari 10 tahun. Garis bawah dekat. Ia semakin dekat. Garis bawah. Hanya tersisa jarak 2 km antara Zhao Feng dan gerbang utama. Di saat yang sama si tetua itu juga semakin dekat. Matilah kau. Si tetua itu mengeluarkan jurus tapak tangannya yang bersinar kemasan. Saat ia melakukannya, sebuah gelombang angin menyerang Zhao Feng. Sebagai seorang master bela diri, tetua itu bisa menyerang lewat udara. Ia tidak perlu berhadapan langsung dengan lawannya. Garis bawah pu. Garis bawah. Gelombang angin itu mengenai Zhao Feng terlebih dahulu. Ilmu ruang meringankan tubuh. Zhao Feng tiba-tiba melompat. Garis bawah teng. Garis bawah. Ia melompat lagi dan menggunakan gelombang angin itu sebagai pendorongnya. Apa? Serangan tetua berjubah abu-abu itu meleset. Lari. Zhao Feng mulai berteriak minta tolong saat ia berlari, berharap teriakannya akan menarik perhatian orang. Matilah kau. Lompatan ganda, aku juga bisa melakukannya. Tetua berjubah abu-abu itu melakukan lompatan ganda di udara untuk mengejarnya. Menjadi salah satu tetua di keluarga Qiyu, ia tentu saja punya akses untuk semua jurus bela diri di level puncak dan ia telah melatih jurus itu di level tertingginya. Garis bawah teng. Teng. Garis bawah. Zhao Feng tentu bukan orang yang diam begitu saja menunggu saat kematiannya dan pada saat yang paling penting, ia melakukan lompatan 3 kali. Namun ia menjadi semakin dekat dengan si tetua itu. Kedua sosok itu mendarat bersamaan di tanah. Tapak membelah awan.
Si tetua itu menyerang kembali dan gelombang anginnya saja bisa dengan mudah membunuh pesilat di level kelima. Garis bawah Puff. Garis bawah. Zhao Feng kembali menggunakan teknik dinding besinya untuk menahan serangannya namun ia tetap terluka. Jika yang diserang adalah orang lain di level ke-6 juga, orang itu mungkin akan langsung lumpuh. Jarak antara Zhao Feng dan si Master Beladiri di level ke-7 itu sedikit mengurangi tenaga yang keluar dari tubuhnya. Namun jika ia sudah mencapai level ke-8, jarak antara dia dan lawannya saat ini akan sama dengan serangan dalam jarak dekat. Menurut legenda, jika seseorang mencapai level ke-9, jarak serangannya akan jauh lebih kuat lagi daripada pertarungan jarak dekat sekalipun. Namun Zhao Feng beruntung karena si tetua masih berada di level ke-7. Setelah Zhao Feng menahan langsung serangannya, ia menggunakan gelombang kejut dari benturan kekuatannya itu untuk bergerak lebih maju lagi menuju ke gerbang utama. Tapak awan membelah gunung. Di saat yang singkat itu, si tetua mengarahkan telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa ke arah Zhao Feng. Serangannya ini tidak bisa dihindari. Jika seorang pesilat di level ke-6 terkena jurus ini, meskipun nyawanya bisa tertolong, mungkin setengah jiwanya akan hilang dan menjadi koma. Di bawah tekanan seperti itu, mata kiri Zhao Feng digunakan hingga ke level maksimalnya. Di matanya, semua gerakan si tetua menjadi semakin lambat, bahkan ada perubahan sedikit saja terlihat oleh Zhao Feng. Kelemahan terkecil si tetua itu pun terlihat olehnya. Tapak angin misterius. Di saat kritis, Zhao Feng menggunakan jurus yang aneh. Garis bawah Hu, garis bawah. Zhao Feng tiba-tiba memancarkan aura, satu surgawi. Saat ini kejadian si gadis di ngarai hutan itu muncul di dimensi kegelapan mata kirinya. Karena Zhao Feng telah meniru aura, satu surgawi, milik Xin Wuheng membuat Zhao Feng mendapatkan petunjuk tambahan untuk jurus tapak misteriusnya itu. Jurus seperti apa itu? Si tetua itu merasa telapak tangan lawannya punya aura yang alami namun tidak bisa dipahaminya. Tapak angin misterius. Zhao Feng melompat di udara dan sebuah cahaya biru terbentuk di telapak tangannya saat ia menyerang. Jurus tapak itu terlihat seperti terbentuk dari alam semesta. Tapak awan membelah gunung. Kedua serangan itu beradu dengan hebat. Garis bawah Peng. Garis bawah. Sebuah lubang besar terbentuk saat keduanya beradu. Zhao Feng merasakan sebuah kekuatan tenaga dalam yang kuat dan tidak terkontrol menjalar di badannya, bahkan jurus teknik dinding besi di level kelimanya tidak bisa menghentikan serangan itu. Garis bawah wah. Garis bawah. Zhao Feng pun muntah darah namun masih bisa menggunakan sisa energinya untuk mendorongnya lebih mendekati gerbang utama klan keluarga Zhao. Bagaimana? Wajah tetua itu menjadi pucat saat ia juga muntah darah. Jika ada yang menyaksikan pertarungan ini, maka mereka pasti akan terkejut karena seorang master beladiri bisa dilukai oleh pemuda di level ke-6. Soal kekuatan, jurus tapak Zhao Feng tidak setara dengan jari bintang, namun kedalaman jurus ini telah melewat level puncak dari jurus beladiri level puncak. Tapak angin misterius Zhao Feng telah melebihi serangan si tetua itu. Ini salah satu keuntungan serangan Zhao Feng. Keuntungan lainnya adalah teknik dinding besinya telah mencapai level ke-6 sehingga membuat kekuatan pertahanannya lebih kuat daripada si tetua itu. Keuntungan terakhirnya adalah Zhao Feng tahu si tetua itu telah terluka saat bertarung dengan sosok berjubah sirah perak dan menyerang tepat di titik tempat ia terluka. Itu sebabnya tetua itu bisa terluka dan jika ia tidak beristirahat atau memulihkan dirinya, ada kemungkinan ia akan terluka parah dan sekarat. Hahaha, kita akan bertemu lagi. Zhao Feng tertawa dan berlari dengan cepat ke arah gerbang utama wilayah klan keluarga Zhao. Si tetua yang pucat pasi itu hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap Zhao Feng yang melarikan diri. Zhao Feng semakin mendekati gerbang utama dan saat ini ia bisa melihat si tetua itu menghilang di kegelapan malam. Garis bawah Hu. Garis bawah. Zhao Feng menarik napas panjang dan menelan beberapa pil obat untuk menyembuhkan dirinya. Asteris 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 asteris. Garis bawah di dalam kamarnya. Garis bawah. Zhao Feng duduk bersila mencoba untuk memulihkan dirinya. Butuh waktu 10 hingga 15 hari untuk sepenuhnya memulihkan kekuatanku. Namun si tetua dari keluarga Qiyu itu juga terluka lebih parah lagi. Zhao Feng bergumam sendiri, gembira dengan apa yang telah terjadi. Ia tentu saja bangga, bisa melarikan diri dari seorang master beladiri dan melukainya, namun Zhao Feng tahu bahwa ia bisa lolos karena lawannya itu telah terluka sebelumnya dan jurus tapak angin misteriusnya berhasil mengenai titik luka lawannya. Selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng tetap berada di rumah, berkonsentrasi untuk memulihkan luka-lukanya. Saat ia sedang memulihkan dirinya, dia tidak bisa melatih hampir semua jurusnya seperti teknik dinding besi dan jari bintang.
Jadi ia menggunakan waktunya untuk mendapatkan tambahan petunjuk dari dua kejadian yang berbeda. Dua kejadian itu adalah saat si gadis menyerang hiena di ngarai hutan awan langit dan kejadian yang satunya lagi dari Xin Wuheng. Gerakan Xin Wuheng lebih mudah dimengerti dan dalam 2 hari ia telah menguraikan petunjuknya. Lalu Zhao Feng mulai melihat kembali petunjuk untuk tapak angin misterius dan jari bintangnya. Meski tapak angin misterius hanyalah satu gerakan, namun tingkat kesulitannya sangat luar biasa. Itu sebabnya perkembangan jurus ini sangat lambat sekali. Zhao Feng harus berkonsentrasi untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk untuk jari bintang dan jika dibandingkannya dengan tapak angin misteriusnya, jari bintang lebih mudah dipahami. Selain itu karena ia telah mempelajari gerakan Xin Wuheng membuatnya lebih mudah dipahami. Perlahan tapi pasti, pelatihan Zhao Feng untuk jurus jari bintang telah mencapai level keempatnya. Selama beberapa hari pertama, ia tidak bisa melatih jurusnya dengan baik karena ia masih terluka. Namun setelah ia pulih lebih dari 70%, Zhao Feng mulai melatihnya kembali. Garis bawah Sua, garis bawah. Ujung jari Zhao Feng semakin tajam dari waktu ke waktu dan kekuatan tenaga dalamnya semakin meningkat. Karena telah mempelajari gerakan Xin Wuheng, jurus jari bintang Zhao Feng telah meningkat dengan sangat pesat. Garis bawah Shou, garis bawah. Tiba-tiba cahaya biru keluar dari ujung jari Zhao Feng. Garis bawah Po, garis bawah. Sebuah lubang kecil mendadak muncul di dinding. Ruang jari bintang telah tercapai. Perintah tahanan rumah. Jari ruang bintang. Rasa gembira muncul dalam diri Zhao Feng. Saat ini jika ada orang di dekatnya, mereka mungkin akan terkejut. Benarkah murid semuda ini bisa menembus level ke-7? Semua orang tahu bahwa seorang master bela diri bisa menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk menyerang lewat udara. Ini adalah tahapan yang menjadi impian semua murid. Namun Zhao Feng bukanlah seorang master bela diri, latihannya baru mencapai level ke-6 baru-baru ini. Pencapaiannya kali ini adalah karena jurus jari bintangnya telah mencapai level ke-4. Pada level ini, pesilat bisa memusatkan tenaga dalamnya dan menembaknya lewat udara. Hal ini yang membuat jurus ini begitu susah untuk dipelajari bahkan tetua Zhao Yusong yang menjaga perpustakaan bela diri pun hanya bisa mencapai level ketiganya. Tetua itu menduga jurus ini mungkin bagian dari jurus bela diri murni. Bahkan murid jenius pun harus menembus level ke-7 di jalur bela diri agar bisa melatih jurus ini hingga ke level 4. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ada pesilat level ke-6 yang bisa menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk menyerang lewat udara. Garis bawah hancur. Garis bawah. Sebuah sinar hijau membelah udara dan mengenai jendela sejauh 2 meter dari Zhao Feng. Garis bawah pes. Garis bawah. Terdengar suara kaca jendela yang pecah berkeping-keping. Karena jurus jari bintang baru saja mencapai level ke-4, kerusakan yang ditimbulkannya belum terlalu besar. Efeknya hanya setengah dari pertarungan jarak dekat. Namun jurus ini bisa dengan mudah membunuh seorang ahli bela diri. 2 hari berikutnya Zhao Feng memperkuat jari bintangnya. Di dalam pikirannya ia masih mencoba mendapatkan petunjuk untuk aura, satu surgawinya. Garis bawah Pu, garis bawah. Entah bagaimana Zhao Feng bisa menyerang berurutan dengan jarinya. Kerusakannya yang ditimbulkan oleh jari-jarinya ini sekitar 60 hingga 70%. Namun jika jaraknya telah melewati 2 meter, kekuatannya jadi berkurang. Jika Zhao Feng ingin membunuh, dia bisa menghabisi hampir semua pesilat di bawah level 7 hanya dengan satu jarinya. Zhao Feng yakin ia tidak akan kebingungan lagi jika harus berhadapan dengan tetua dari keluarga Qiyu itu lagi. Garis bawah Hu, garis bawah. Zhao Feng keluar dari ruangannya dan menghirup udara segar. Kakak Feng telah bermeditasi cukup lama jadi pasti sudah ada beberapa kemajuan, kan? Zhao Yufei tersenyum saat ia melangkah masuk. Aku mendapatkan beberapa petunjuk setelah pertandingan antar klan, jawab Zhao Feng. Alasan utama ia tidak bisa meninggalkan rumahnya adalah ia sedang menyembuhkan diri karena telah terluka cukup parah di hari itu. Mendengar jawaban Zhao Feng, Zhao Yufei pun menjadi senang. Karena mereka bertetangga, keduanya sering latihan tanding. Zhao Feng masih menyembunyikan level pelatihannya hingga terlihat seperti di level ke-5, namun dia sering sengaja melepaskan aura, satu surgawi, ketika bertarung dengan Zhao Yufei. Perkembangan Zhao Yufei juga cukup besar karena ia telah mempelajari jurus bela diri level puncak. Tebasan angin suci, seberkas cahaya ungu muncul di tangan lembut Zhao Yufei saat ia memusatkan kekuatan tenaga dalamnya. Setiap tebasan tangannya bisa memotong sebuah batu. Tebasan angin suci. Sejak kapan Zhao Yufei punya jurus ini? Tanya Zhao Feng. Kehebatan jurus tebasan angin suci hampir setara dengan jurus jari bintangnya. Kelebihan jurus ini adalah serangannya yang cepat dan tajam,
sedangkan jari bintang butuh kekuatan tenaga dalam murni. Haha, aku adalah satu dari murid jenius terbaik di kota bulu matahari. Jadi, ini hadiah yang diberikan para petinggi kepadaku, ujar Zhao Yufei dengan gembira. Garis bawah apa? Garis bawah. Apakah Kak Feng tidak menerima hadiah apapun? Kali ini Zhao Yufei yang merasa heran. Tidak, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Secara logika, ia seharusnya mendapatkan hadiah yang lebih bagus daripada Zhao Yufei karena peringkatnya lebih tinggi. Kau harus menanyakannya kepada para tetua, ujar Zhao Yufei. Saat latihan tanding dengan Zhao Yufei, Zhao Feng juga mendengar berita mengejutkan lainnya. Murid jenius yang bertarung dan seri dengannya di pertandingan antar klan, Xin Wuheng telah menghilang tanpa jejak. Ini sudah 10 hari sejak pertandingan antar klan berakhir. Kenapa ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Zhao Feng merasa ini tidak sesederhana yang terlihat. Apakah Xin Wuheng telah dibunuh? Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ia tidak terlalu dekat dengan Xin Wuheng. Setelah mereka bertanding, mereka pun berpisah. Karena Zhao Yufei telah mendapatkan hadiahnya, maka aku juga harus mendapatkannya, pikir Zhao Feng dengan percaya diri. Lagi pula dia seri di peringkat pertama dengan Xin Wuheng, namun karena Xin Wuheng menghilang, maka otomatis Zhao Feng pun menduduki peringkat pertama. Lalu, ia pun pergi ke perpustakaan bela diri untuk bertemu dengan tetua Zhao Yusong. Tetua Yusong, Zhao Feng menyapa si tetua yang menjaga perpustakaan itu. Kau datang untuk mengambil hadiahmu, kan? Raut wajah tetua itu terlihat kelelahan. Ya, itu betul, Zhao Feng tidak menyembunyikan keinginannya. Si tetua menatapnya dengan rasa kagum dan sayang. Kau bertanding di pertandingan antar klan itu lebih baik daripada perkiraanku. Kau memujiku. Jika aku tidak mendapatkan bantuan dari Anda maka tidak mungkin aku bisa meraih prestasi setinggi itu, ujar Zhao Feng dengan rendah hati. Kau tidak sombong sama sekali, kau benar-benar murid jenius yang berkarakter. Beberapa hari yang lalu aku meminta pemimpin klan untuk mengizinkanmu memasuki lantai ketiga perpustakaan ini. Lantai ketiga perpustakaan, jantung Zhao Feng berdebar-debar. Di keluarga Zhao, lantai ketiga itu seperti legenda. Bagian itu tidak pernah terbuka untuk umum. Lantai kedua sudah memiliki semua jurus level puncak yang dimiliki oleh klan ini. Lalu apa yang sebenarnya tersimpan di lantai ketiga itu? Meskipun tidak ada jurus bela diri murni di lantai ketiga, namun ada sedikit bagian dari bela diri murni yang bisa menjadi petunjuk bagi murid yang jenius. Murid yang level pelatihannya belum cukup tinggi tidak akan mendapatkan apapun di lantai itu sebabnya lantai itu tertutup untuk umum. Hanya Zhao Linlong yang diizinkan untuk memasukinya, meskipun level pelatihannya berada di bawah level ke-7, jelas tetua Yusong. Zhao Feng akhirnya paham, kesombongan Zhao Linlong saat itu karena ada yang mendukungnya. Zhao Linlong menduduki peringkat pertama di pertandingan utama klan Zhao dan merupakan anak tiri pemimpin klan lah yang membuatnya bisa memasuki lantai ketiga perpustakaan itu. Terima kasih, tetua karena memberikanku kesempatan itu, Zhao Feng sangat berterima kasih. Sayangnya, pemimpin klan menolak permintaanku. Tetua Yusong menggelengkan kepalanya. Garis bawah ditolak, garis bawah. Rasa ketidakadilan muncul di hati Zhao Feng. Zhao Linlong hanya menduduki peringkat 1 di klan keluarga Zhao, sedangkan ia adalah peringkat 1 di kota bulu matahari. Apakah penolakan itu karena ia hanyalah murid dari klan cabang, sedangkan Zhao Linlong adalah anak tiri pemimpin klan? Kenapa pemimpin klan tidak setuju? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, ia ingin tahu alasan si pemimpin klan. Apakah kau bertemu Qiu Mengyu setelah pertandingan antar klan? Tanya tetua Yusong. Itu benar, jawab Zhao Feng, lalu akhirnya paham. Keluarga Qiu dan Zhao adalah musuh bebuyutan dan karena ia telah menerima undangan pribadi Qiu Mengyu menyebabkan timbulnya kecurigaan terhadapnya. Ada 2 jenazah diketemukan dan setelah proses investigasi, mereka dipastikan tewas karena jurus bela diri yang mirip dengan jari bintang. Tetua Yusong menatapnya. Jari bintang. Zhao Feng pura-pura terkejut. Apakah para petinggi klan mengira aku membunuhnya? Aku tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh keduanya dengan pelatihanmu yang baru di level ke-5? Kedua orang itu memang telah mencapai puncak level ke-6 dan keduanya merupakan generasi yang lebih dewasa sehingga mereka punya akses untuk mempelajari jurus bela diri tingkat tinggi. Jika seorang bisa berpikir dengan logikanya, mereka tahu Zhao Feng bukanlah pembunuhnya. Tentu saja, itu jika dipikir secara logika. Tetua Yusong tidak akan pernah menyangka bahwa pembunuh sebenarnya sedang berdiri di depannya. Seseorang melaporkan bahwa kau secara diam-diam pergi ke tempat Qiu Mengyu dan Zhao Tianjian dan pengawalnya tewas dekat wilayah klan keluarga kita.
Banyak para petinggi mencurigaimu telah berkomplot dengan keluarga Qiu untuk membunuh keduanya, suaranya terdengar serius. Pertama, memang benar Zhao Feng telah bertemu dengan Qiu Mengyu. Kedua, Zhao Tianjian punya kebencian terhadap Zhao Feng dan ia tewas di malam saat Zhao Feng pulang sendirian. Itu sudah cukup menjadi alasan kecurigaan terhadapnya. Lagi pula ia hanyalah murid dari klan cabang. Tidak peduli apakah ada bukti atau tidak, pemimpin klan akan tetap menggunakan kedua alasan tersebut untuk tidak mengizinkannya memasuki lantai ketiga perpustakaan. Siapa yang melaporkan kejadian itu? Zhao Feng memicingkan matanya saat ia berpikir. Malam itu hanya ada Zhao Linlong, Zhao Yufei, Zhao Han dan kawan-kawan lainnya. Orang yang dekat dengan pemimpin klan sudah pasti Zhao Linlong. Para petinggi telah memberikan perintah bahwa sampai kejadian sebenarnya terungkap, kau tidak boleh meninggalkan wilayah klan keluarga Zhao, si tetua mendesah tanda tak berdaya. Garis bawah apa? Garis bawah. Mata Zhao Feng terbelalak, apakah itu perintah tahanan rumah? Tamu dari ibu kota provinsi. Apakah para petinggi keluarga Zhao memberikanku perintah tahanan rumah? Zhao Feng merasa seolah-olah ia tiba-tiba diguyur air dingin. Ia telah menjadi peringkat 1 di pertandingan antar klan dan justru menerima perlakuan seperti ini. Ia tentu saja tidak bodoh. Orang yang sebenarnya berkomplot dengan keluarga Qiu adalah kedua orang yang tewas itu. Malam itu saat ia pulang dari pertandingan antar klan, semua telah direncanakan. Qiu Mengyu mengundangnya untuk memberikan waktu kepada para penyerangnya untuk mengatur rencananya. Jika rencana itu berhasil dan Zhao Feng tewas di dekat wilayah klan keluarga Zhao, bagaimana reaksi keluarga Zhao? Seorang murid jenius yang tewas dari klan cabang tidak akan mendorong para petinggi untuk mencari pelaku pembunuhnya. Tenang. Ujar tetua Yusong, selama aku masih hidup, mereka tidak akan punya bukti apapun yang mengarah kepadamu. Aku pastikan mereka segera menemukan kebenarannya. Terima kasih atas perhatian Anda, tetua, Zhao Feng berkata dengan penuh rasa hormat. Sebenarnya jika Zhao Feng tidak dibela oleh tetua Zhao Yusong, perlakuan kepadanya tidak akan sekedar perintah tahanan rumah. Perintah tahanan rumah, garis bawah aku tidak berencana pergi kemanapun. Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Garis bawah Zhao Feng tertawa dalam hati dan tidak ingin menjelaskan apapun lagi. Ia hanyalah murid dari klan cabang Zhao, para petinggi tidak akan mempercayainya. Jika ia ingin membeberkan kebenarannya, level pelatihan dan kekuatan yang disembunyikannya akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Garis bawah kembali ke rumahnya. Garis bawah. Zhao Feng duduk dengan santai dan kembali berlatih. Semua luka-lukanya hampir sembuh. Dengan tingkat pelatihannya di level ke-6, ia menjadi yang terkuat di kota bulu matahari dan pesilat yang bisa mengancamnya hanyalah para master bela diri. Selain itu, Zhao Feng tidak takut pada siapapun. Aku akan meninggalkan keluarga Zhao, meninggalkan kota bulu matahari dan menjelajahi dunia luar. Zhao Feng punya impian dalam hatinya, ia sudah kehilangan rasa memiliki di keluarga ini. Di hari ia melihat gadis pemalu yang misterius di ngarai hutan awan langit, ia telah dipenuhi rasa ingin melihat dunia luar. Di dalam dimensi kegelapan mata kirinya, jurus tapak gadis itu kembali berputar berulang-ulang kali. Hingga saat ini ia masih belum memahami kehebatan dalam jurus gadis tersebut. Dalam sekejap mata, setengah bulan pun berlalu. Zhao Feng menghitung hari dan baru menyadari ia baru saja berulang tahun yang ke-14. Ia telah berlatih keras selama berhari-hari dan jurus langkah 1000 bayangannya telah mencapai level puncaknya. Ia sadar pemahamannya pada jurus bela diri level tinggi menjadi semakin mudah sejak ia mulai memahami aura, satu surgawi. Aura ini sama dengan yang dimiliki oleh para master bela diri yang mempelajari jurus bela diri level rendah, yang artinya hal yang mudah bagi mereka. Zhao Feng bahkan merasakan jurus jari bintangnya tidak sesulit sebelumnya. Sekarang jurusnya itu sedikit lagi akan mencapai puncak level keempatnya. Di hari saat Zhao Feng berulang tahun yang ke-14, seorang tamu datang ke klan keluarga Zhao. Saat itu semua anggota keluarga inti dan para petinggi keluarga Zhao menyambut kedatangan tamu tersebut. Selain tetua Zhao Yusong yang menjaga perpustakaan, semua tetua turut hadir. Apakah yang dimiliki oleh keluarga kami sehingga Tuan Ye datang sendiri kemari? Pemimpin klan bertanya pada orang yang duduk di kursi utama. Orang yang duduk di kursi pimpinan klan adalah seorang laki-laki parubaya berusia 35 tahun. Dia terlihat seperti orang biasa yang tidak punya kemampuan bela diri. Namun setiap gerakannya, tarikan napasnya, membuat para tetua terkejut. Hanya pesilat di level 7 ke atas yang bisa merasakan bahaya yang terpancar dari laki-laki tersebut meskipun ia telah menyembunyikan auranya. Aku dengar keluarga Xin dan Zhao punya murid jenius yang sangat berbakat.
Aku diperintahkan oleh Panglima Guanjun untuk menyelidikinya. Setelah ia berkata demikian, semua yang hadir di sana langsung berdebar-debar. Panglima Guanjun, keringat dingin mengucur di dahi Zhao Tianchang. Berada dalam kota di bawah kekuasaan ibu kota provinsi Guangzhou, siapa yang tidak tahu dengan Panglima Guanjun? Keluarga Zhao berada di salah satu kota dari 12 kota di bawah kekuasaan provinsi Guangzhou, dan raja diktator yang memimpinnya adalah Panglima Guanjun. Cerita tentang dia sudah melegenda. Panglima Guanjun adalah satu dari 7 panglima utama. Ia punya level pelatihan yang sangat tinggi sekali. Kabarnya ia pernah membantai 200.000 prajurit, membunuh 18 orang master bela diri di level ke-7 atau yang lebih tinggi, dan membunuh musuh di level ke-9. Kabarnya juga Panglima Guanjun telah membantai 5 hewan buas mematikan tingkat tinggi dengan sekali serangan. Semua hewan buas itu lebih kuat daripada harimau bersayap dan bergigi pedang yang pernah ditemui Zhao Feng. Sepertinya Panglima Guanjun telah mencapai level ke-9 sebelum berumur 30 tahun, 10 tahun kemudian ada isu yang beredar bahwa ia telah mencapai jalur bela diri murni yang melegenda itu. Tidak masalah apakah semua kabar itu benar atau tidak, karena Panglima Guanjun adalah salah satu kekuatan terbesar di negara ini. Siapalah keluarga Zhao bila dibandingkan dengannya? Dan sekarang Tuan Ye telah datang ke klan Zhao atas perintah dari orang itu. Semua orang langsung saling berpandangan dengan bersemangat. Kalau boleh kami bertanya, siapakah murid jenius yang Tuan Ye cari? Zhao Tianchang menyeka peluh di dahinya. Tuan Ye ini adalah pesilat di level ke-9 dan ia berpeluang besar menjadi tangan kanan Panglima Guanjun. Di dalam kota bulu matahari, hanya ada sedikit kesempatan untuk pesilat mencapai level ke-8. Dengan kekuatan Tuan Ye, dia bisa membunuh master bela diri semudah ia membunuh anjing dan kucing. Bisa dikatakan keluarga Zhao tidak akan bisa melawannya. Menurut informasi yang kuterima, keluarga Zhao dan Xin punya murid jenius. Aku tidak tahu nama mereka. Aku baru saja mengunjungi keluarga Xin namun hasilnya mengecewakanku. Tuan Ye menggelengkan kepalanya. Tentu saja ia tidak bisa bertemu dengan Xin Wuheng yang telah menghilang tanpa jejak setelah pertandingan antar klan. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya hingga lebih dari sebulan dan selain Xin Wuheng, keluarga Xin tidak punya murid jenius berbakat lainnya. Tanpa namanya kami tidak tahu siapa yang tuanku bicarakan, sebuah kerlingan terlihat di mata Zhao Tianchang. Tuan Ye dengan santai berkata, itu mudah, bawa ke sini murid jenius kalian yang paling berbakat. Pemimpin klan memandang petinggi dan tetua lainnya. Jika ia membicarakan murid jenius yang paling berbakat, maka mereka harus memilih antara Zhao Feng dan Zhao Linlong. Namun Zhao Feng baru saja mendapatkan status tahanan rumah karena mereka mencurigainya berkomplot dengan keluarga Qiu. Haha, apa mungkin klan Zhao tidak tahu murid jenius berbakatnya? Tuan Ye tertawa dan sedikit melepaskan pancaran auranya. Saat itu tekanan yang tak terlihat semakin terasa di ruangan tersebut, menekan Zhao Tianchang dan para tetua lainnya. Ada satu orang, Zhao Tianchang segera berkata, kami punya seorang murid jenius di klan kami. Dia adalah anakku Zhao Linlong. Dia baru saja menembus level ke-6 sebelum genap berusia 18 tahun dan ia baru saja mendapatkan beberapa petunjuk tentang bela diri murni beberapa hari lalu. Zhao Linlong, para tetua lainnya langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Memang benar pelatihan Zhao Linlong yang paling tinggi di antara pemuda lainnya. Lagi pula ia baru saja mendapatkan bagian petunjuk tentang bela diri murni, petunjuk yang tidak mungkin didapatkan tetua lainnya. Oh, bawa dia ke sini, Tuan Ye terlihat tertarik. Seseorang segera jemput Zhao Linlong. Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah. Zhao Linlong dengan jubah emasnya memasuki ruangan dan memberikan salam kepada semua orang. Saat ia melihat pemimpin klan tidak duduk di tempat biasanya, ia sangat terkejut. Dilihat dari situasi saat itu, sepertinya para tetua terlihat takut pada orang itu. 18 tahun, level ke-6, biasa saja. Tuan Ye sedikit menganggukkan kepalanya, namun ia tidak terlihat senang melihat Zhao Linlong. Garis bawah biasa saja, garis bawah. Zhao Linlong merasa marah dalam hatinya. Para tetua juga sepertinya terkejut. Itu karena hanya Zhao Linlong yang telah mencapai level ke-6 sebelum berusia 18 tahun. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Xin Wuheng dan Zhao Feng juga telah mencapai level ke-6, di mana Xin Wuheng sudah berada di puncak level ke-6. Zhao Linlong hampir berumur 18 tahun sedangkan Zhao Feng baru saja berulang tahun yang ke-14. Bahkan dengan pelatihan di level ke-5-nya, tentu saja Zhao Feng punya potensi yang lebih besar daripada Zhao Linlong. Tunjukkan padaku beberapa jurusmu, Tuan Ye berkata dengan tanpa ekspresi. Baiklah, Tuan Ye,
Zhao Linlong hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dari tatapan ayah tirinya, ia tahu ini adalah kesempatan yang bisa merubah takdirnya. Jari membelah awan, Zhao Linlong berseru dan menggunakan jurus terbaiknya. Di saat yang bersamaan ia juga menggunakan jurus langkah bayangan. Setelah memamerkan jurusnya, Zhao Linlong terlihat begitu percaya diri. Setiap jurus jarinya terlihat bersinar membelah udara. Bagus, bagus. Para tetua terlihat menganggukkan kepalanya dan memuji Zhao Linlong. Namun di kursi utama, Tuan Ye tetap duduk dengan tanpa ekspresi sama sekali. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Menjemput Zhao Feng, penampilan Zhao Linlong memang sangat bagus. Mengesampingkan level pelatihannya yang tinggi, setiap gerakannya terlihat sempurna. Jurus jari membelah awannya kini lebih bagus daripada saat pertandingan antar klan beberapa waktu lalu, dan jurus langkah bayangannya hampir menyentuh tahap kesempurnaan. Zhao Linlong bahkan mulai berlatih lebih keras saat ia dikalahkan Xin Wuheng dan saat berada dalam tekanan, kekuatannya justru meningkat. Bahkan beberapa generasi yang lebih dewasa di level ke-6 bukanlah tandingannya. Bagus juga, pemimpin klan dan para tetua menganggukkan kepalanya. Menurut mereka, kekuatan Zhao Linlong adalah yang tertinggi di kota bulu matahari. Mereka pun berpaling dan menatap Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Zhao Tianchang akhirnya bertanya. Jika anak tirinya yang dipilih oleh Istana Guanjun, maka masa depannya akan tidak terkira. Hanya tinggal menunggu waktu kota bulu matahari akan sepenuhnya dikuasai oleh keluarga Zhao. Para tetua memberikan tatapan dengan harapan yang tinggi. Biasa saja, kalimat itu terdengar seperti palu yang memukul Zhao Tianchang dengan keras. Garis bawah bagaimana mungkin hasilnya bisa, biasa saja. Garis bawah. Biasa saja, wajah Zhao Linlong jadi merah karena menahan amarahnya. Rasa marah membuncah di dadanya. Menjadi seorang murid jenius dengan level pelatihan tertinggi di kota bulu matahari, ia hanya mendapatkan penilaian biasa saja. Oh ya, Linlong, bukankah kau mendapatkan petunjuk soal bagian dari jurus bela diri murni? Pemimpin klan mendesaknya. Bagian dari jurus bela diri murni. Ya, mata para tetua terlihat berbinar-binar. Hehe, ketertarikan akhirnya muncul di mata Tuan Ye. Ya, ayah. Zhao Linlong menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Tiba-tiba auranya berubah. Garis bawah garis bawah. Saat ini auranya yang hampir sama dengan Xin Wuheng di pertandingan antar klan beberapa waktu lalu, namun lebih lemah, sekitar 10% dari aura Xin Wuheng. Aliran kuda-kuda angin, garis bawah garis bawah. Hembusan angin yang tidak terlihat menyapu semuanya di radius beberapa meter. Hembusan biasanya saja bisa membuat pesilat di bawah level ke-7 terluka parah. Bagus, bagus. Para tetua pun memujinya. Ini benar-benar pujian dari hati mereka, tidak dibuat-buat. Pemahaman yang mereka punya soal jurus bela diri murni tidak lebih tinggi dari Zhao Linlong. Setelah mereka memujinya, sekali lagi mereka berpaling ke arah Tuan Ye. Kali ini pasti lebih bagus kan? Sebuah senyuman tersungging di wajah Zhao Linlong. Ini yang kau sebut sebagai petunjuk dari jurus bela diri murni. Kekuatannya bahkan tidak lebih kuat daripada jurus jari membelah awan tadi. Kau bahkan sama sekali belum menyentuh sudut dari jurus bela diri murni. Tidak berguna, suara yang terdengar dingin dan tanpa ekspresi itu terdengar di dalam ruangan. Seluruh ruangan pun mendadak sunyi senyap. Garis bawah bagaimana mungkin? Garis bawah. Zhao Linlong merasa sedikit kecewa. Namun, laki-laki yang duduk di kursi utama itu adalah satu dari sedikit pesilat yang berada di level ke-9 di negara ini. Level ke-9 di jalur bela diri. Meskipun mereka tidak setuju dengan pendapatnya, tidak ada yang berani membantahnya. Murid jenius yang aku cari, itu bukan dia, ujar Tuan Ye dengan kasar. Pada pertandingan antar klan waktu itu, dua prajurit dari kesatuan Guanjun tidak tahu nama Zhao Feng dan Xin Wuheng, namun mereka telah melihat potensi dan bakatnya. Potensi keduanya bisa berada di peringkat 5 besar di ibu kota provinsi Guanjun. Penampilan Zhao Linlong dianggapnya tidak akan bisa mencapai peringkat 20 besar. Tuan Ye, pelatihan Linlong adalah yang tertinggi di antara generasi muda di keluarga kami, Zhao Tianchang berkata dengan tak berdaya. Saat ini para tetua lainnya tahu siapa sebenarnya yang diinginkan Tuan Ye namun mereka sedang menahan pemuda tersebut. Itu sebabnya Zhao Tianchang tidak menyebutkan namanya. Kesunyian pun melanda ruangan tersebut. Panggil semua pemuda di level kelima dan yang lebih tinggi, perintah Tuan Ye. Zhao Tianchang segera melaksanakan perintah tersebut. Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah, Zhao Yufei, Zhao Qi dan Zhao Han memasuki ruangan.
Hanya ada 5 orang yang telah mencapai level 5 ke atas yaitu Zhao Linlong, Zhao Feng, Zhao Yufei, Zhao Qi dan Zhao Han. Namun hanya ada 4 orang yang hadir. Orang ini datang dari ibu kota provinsi Guanjun. Kalian semua harus menampilkan yang terbaik dan jika kalian terpilih, ia bisa membawa kalian ke istana Guanjun, jelas Zhao Tianchang. Semua murid langsung sumringah mendengarnya. Jika dibandingkan dengan istana Guanjun, rumah klan keluarga Zhao ini terlihat hanya seperti semut. Jika mereka terpilih oleh istana itu, masa depan mereka akan lebih cerah. Orang yang pertama kali tampil adalah Zhao Han. Saat ia maju, tenaga dalam yang dingin namun kuat terpancar dari tubuhnya. Hanya fokus pada latihan saja itu tidak terlalu bagus, Tuan Ye menggelengkan kepalanya. Harapan pun menghilang dari mata Zhao Han. Di mata Tuan Ye, penampilannya buruk. Kejadian itu membuat Zhao Linlong menghela napas panjang dan merasa sedikit lebih baik. Berikutnya adalah Zhao Qi. Biasa saja, pemahaman jurusmu bisa terkendali, penilaiannya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sekarang giliran Zhao Yufei. Zhao Yufei adalah yang paling muda sehingga ia mendapat giliran terakhir. Ia langsung memamerkan jurus tebasan angin suci dan menggunakannya bersamaan dengan teknik pernapasan membelah angin membuat semua gerakannya terlihat indah. Akhirnya, sebuah kerlingan terlihat di mata Tuan Ye yang awalnya selalu tanpa ekspresi. Bagus juga. Bagus juga. Ini adalah penilaian terbaik yang ia berikan hari ini. Wajah Zhao Linlong pun langsung cemberut. Jika dibandingkan kekuatan dan level pelatihannya, ia berada di atas Zhao Yufei. Namun Zhao Yufei masih berusia 14 tahun sehingga potensinya lebih besar. Para tetua juga terkejut. Mereka tidak menyangka orang yang dilihat cukup penting oleh Tuan Ye adalah Zhao Yufei. Namun jika mereka bisa berpikir jernih, Zhao Yufei berasal dari keluarga klan cabang dan dengan sumber daya pelatihan yang minim, ia masih bisa melebihi tingkatan yang didapatkan Zhao Linlong pada saat seusianya. Dia cukup bagus, tapi dia bukanlah pemuda yang kuterima laporannya, alis Tuan Ye berkerut. Garis bawah ini tidak bagus. Garis bawah, hati Zhao Tianchang dan para tetua menjadi geram. Namun kejadian berikutnya tidak disangka-sangka. Tuan Ye, ada seorang murid jenius yang lebih baik dariku, Zhao Yufei berkata kepada Tuan Ye. Sejak awal ia memasuki ruangan tersebut, ia heran kenapa Zhao Feng tidak hadir di sini. Ia tidak tahu bahwa Zhao Feng mendapatkan perintah tahanan rumah karena tuduhan pengkhianatan dan dalam situasi tersebut, maka Zhao Feng tidak akan dipanggil. Masih ada satu orang lagi. Wajah Tuan Ye mendadak marah saat ia menatap para tetua. Semua orang yang ditatap oleh Tuan Ye seolah merasakan ada pisau yang mengiris mereka. Tuan Ye, masalahnya seperti ini, memang masih ada pemuda jenius di klan ini, namun ia sedang dalam penyelidikan karena dicurigai mengkhianati klan keluarga. Diam, amarah meluap-luap di wajah Tuan Ye. Aku tidak peduli apakah dia pengkhianat atau tidak, aku hanya mau si murid jenius itu. Suaranya yang lantang bergema di dalam ruangan. Zhao Linlong dan murid lainnya tiba-tiba merasakan kulit mereka menjadi dingin. Hanya suara lantangnya saja bisa menimbulkan tekanan yang luar biasa seperti itu. Sulit dibayangkan seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh pesilat di level ke-9. Jemput Zhao Feng. Zhao Tianchang akhirnya mengeluarkan perintah. Para tetua mendesah dalam hati. Zhao Linlong mengepalkan tinjunya dan menggemeretakkan giginya, ia terlihat tidak percaya. Bagaimana mungkin murid jenius terbaik di keluarga Zhao telah digantikan oleh seorang pemuda dari klan cabang? Zhao Feng tidak akan dipilih olehnya. Bahkan jika itu benar, memangnya kenapa? Aku akan mempermalukannya, ujar Zhao Linlong dengan menahan amarahnya. Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah, seorang pemuda tampan memasuki ruangan. Garis bawah siapa yang datang ke rumah klan keluarga Zhao hari ini? Garis bawah. Melihat situasi di ruangan tersebut, sepertinya para tetua dan pemimpin klan berada di bawah perintah orang yang duduk di kursi utama itu. Saat ia membuka penglihatan mata kirinya, Zhao Feng merasakan tekanan yang sangat kuat dari orang tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan tenaga dalamnya telah berada di level paling ekstrim. Jika tenaga dalam Zhao Linlong seperti air yang dingin, maka tenaga dalam pemimpin klan bisa dianggap seperti air panas yang mendidih. Namun jika dibandingkan dengan orang berjubah hijau itu, tenaga dalamnya seperti besi baja. Kualitas dan kuantitasnya telah mencapai puncaknya. Kuat sekali. Zhao Feng segera menutup kemampuan mata kirinya. Orang di hadapannya itu adalah orang terkuat yang pernah ia temui, tidak termasuk gadis di ngarai hutan awan langit. Siapa namamu? Tanya Tuan Ye. Zhao Feng, suaranya terdengar mantap. Bagus juga, timbul rasa tertarik di wajah Tuan Ye.
Aura yang timbul dari tarikan napasnya tidak membuat pemuda di hadapannya menjadi panik, malahan, ia merasa tidak bisa melihat seperti apa pemuda itu sebenarnya. Level latihan Zhao Feng yang sebenarnya berada di level ke-6 dan jika ia mau benar-benar menyembunyikannya, bahkan seorang Tuan Ye pun tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.